Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Ibu, para leader, dan rekan-rekan Duta BPJS Kesehatan dimanapun Anda saat ini berada. Alhamdulillah kita bersama-sama kembali bertemu setelah kurang lebih 1 minggu kemarin kita melaksanakan kegiatan X The Expert melalui live Telegram. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali melaksanakan kegiatan melalui virtual Zoom seperti ini. Dan spesial pada malam hari ini kita kedatangan salah satu narasumber keren lagi. Alhamdulillah Coach Ronald Hutagalung. Untuk CV-nya tadi saya sudah share ya di grup X The Expert. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman yang belum sempat melihat, silakan ke grup Telegram kita. Di sana ada CV beliau, saya sematkan tadi. Dan itu mungkin perkenalan singkat saja, tapi mungkin untuk lebih detailnya nanti ya, mungkin Coach Ronald berkenan untuk menyampaikan mungkin seputar informasi seputar beliau. Baiklah, seperti informasi seperti yang kita ketahui bahwa malam hari ini kita masuk ke tema instant influence. Jadi memang sangat tepat sekali, kita sangat membutuhkan ilmu ini, dan tentu kita harapkan kegiatan pada malam hari ini kita akan mendapatkan sesuatu, dan nanti mungkin kiranya bisa kita sharing kepada teman-teman atau rekan-rekan yang tidak sempat bergabung. Dan memang izin Coach Ronald, karena kapasitas Zoom meeting kita memang maksimal 100 orang, namun setelah ini recording materinya ini akan kami share di grup Telegram kami yang pesertanya sekarang sudah 2.400 orang, perwakilan BPJS Kesehatan se-Indonesia. Oke, mungkin itu saja sedikit pembukaan dari kami, dan mungkin untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan kepada Coach Ronald untuk memaparkan materinya. Kepada Coach Ronald, kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Mumu, terima kasih juga teman-teman semua dari BPJS Indonesia ya, atas kesempatannya untuk bisa sharing dan berbagi pada malam hari ini. Saya sangat senang dan bahagia sekali karena bisa berjumpa dengan orang-orang yang antusias ya untuk belajar. Walaupun sudah selesai kegiatan dari kantor, mungkin sebagian merasa capek, lelah, tapi tidak mengurangi semangatnya untuk terus belajar, terus mengembangkan diri, dan terus menambah ilmu. Yang tentunya itu, insya Allah, pasti akan punya dampak yang positif buat diri kita sendiri. Baik, teman-teman semua, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Mumu, perkenalkan nama saya Ronald Tagalung, saya izin untuk share screen ya, sebagai bahan materi saya untuk berbagi pada kesempatan malam hari ini. Nah, sesuai dengan topik yang disampaikan oleh Pak Mumu pada malam hari ini, saya akan bagikan sedikit pengetahuan saya tentang instant influence. Jadi, profesi saya sebagai seorang trainer dan motivator di bidang pengembangan diri, saya menekuni profesi ini sejak tahun 2008. Beberapa klien kita juga adalah BPJS Kesehatan, baru mungkin 2 minggu kemarin gitu. Kita melakukan 2 kegiatan ya dengan BPJS Gorontalo, yaitu belajar bagaimana mengembangkan motivasi diri menghadapi COVID-19, dan kemudian materi tentang bagaimana meningkatkan skill para pemasar. Nah, sebelum kita sharing pada malam hari ini, kita main-main dulu ya, boleh ya? Jadi teman-teman semua, sahabat sekalian, sesi kita sesi santai, sesi senang-senang, sesi bahagia. Jadi semuanya enjoy saja, happy-happy saja, dan kita akan mulai sesi kita dengan satu games. Gamesnya sederhana, saya sebut itu adalah game sambung kata. Jadi permainan sangat sederhana, teman-teman semua. Kalau lihat di layar ini, maka teman-teman akan melihat ya, ada pisang, kemudian tanda tanya. Nah, saya ingin teman-teman semua yang bisa chat ya, pada hitungan ketiga, serentak tuliskan ketika mendengar kata pisang, maka apa yang terlintas di dalam pikiran teman-teman semua. Ya, jadi siap-siap saja, tangannya di dekat keyboard keypad untuk kemudian mengetik. Kalau mendengar kata pisang, maka apa yang terlintas di dalam benak teman-teman semua? 1, 2, 3. Boleh?
Oke, nah banyak ya. Ada Pak Rahman. Oh bukan. Oke ya. Pak Mumu. Oke, mendengar kata bisa langsung kebayang apa? Monyet itu ya. Beda langsung. Oke, pisang goreng. Wah, Pak Jaipan sopan sekali Pak ya. Jadi kalau ingat pisang itu langsung ingat monyet sebenarnya, tapi ada kata maafnya. Oke, Pak Muhammad Kasim itu makanan pelari. Wow. Pak Muhammad Kasim ini pelari kayaknya ya. Jadi tahu persis itu bahwa pisang itu jadi makanannya para pelari gitu. Oke, Bu Sylvia, pisang apa ya? Pisang Ambon ya. Oke, pisang Ambon, kemudian ada siapa lagi ya? Wah, Bu Lisa sama ya. Mangki. Pisang Raja. Oke, Ibu Tarif ya. Kemudian Ibu Listarina, Kera. Pak Ahmad Bayhaki, pisang coklat. Wah, gimana itu? Wah, itu pisang coklat enak juga, Pak ya. Pisang goreng coklat. Oke. Bu Iin, langsung kebayang buah. Pak Rahman, oke, sehat. Kemudian ada pisang keju, kuning, dan sebagainya. Keren, keren. Pak Rudi terakhir ya, keripik. Oke, kita masuk ke yang kedua. Kita masuk ke yang kedua. Kata yang kedua itu adalah sabun. Sabun. Oke. 1, 2, 3. Sabun. Sabun cuci, batang, busa, mandi, wangi, cair. Oke. Oke, yang lainnya? Apa yang kebayang? Harum. Oh, Pak Erin. Bu Erin, licin. Mandi ya. Oke, Bu Iwin, wangi. Bu Cindy, mandi. Ingat sabun, pengennya mandi. Lihat sabun, pengennya mandi ya. Oke, good. Lain-lainnya boleh silakan tambahkan. Kalau Anda mendengar kata pisang, sabun, maka apa yang terbayang dalam pikiran Anda? Apa yang Anda pikir, apa yang Anda rasakan? Silakan dituliskan. Oke, nah sekarang kata yang ketiga. Cuci ya. Oke, kata yang ketiga ya. Siap semuanya ya. Kata yang ketiga, yaitu adalah cincin. Nah, silakan. Kalau mendengar kata cincin, apa yang terbayang, Anda pikirkan, Anda rasakan, tuliskan di dalam komentar. Kawin, nikah, matahari, oke, emas, berlian, wow. Oke, ada lagi? Mantan. Ingat cincin, ingat mantan ya. Udah terlanjur ngasih cincin ya. Jadi minta lagi kayaknya gak enak ya, Pak Mumu ya. That's okay, nggak apa-apa. Oke, Budila cincin ingat investasi. Oke, ada lagi. Kalau terpikir sebuah cincin, maka apa yang terlintas dalam benak teman-teman semua itu? Oke, cinta. Good. Nah, yang ketiga, kata yang ketiga itu adalah corona. Apa yang muncul di dalam benak, di dalam pikiran teman-teman ketika mendengar kata corona? Oke. Yes, corona itu virus. Wah, corona berarti apa? Karantina itu. Corona jadi sedih ya. Corona, Pak Mumu ya. Akhirnya kemana-mana pakai masker jadinya ya. Oke, corona, Bu In, bahaya. Wow, Pak Ahmad, corona itu artinya work from home. Pak Rahman, corona artinya apa? Luluh lantah ekonomi kita ya. Wah, Ibu Dila ini menarik nih. Corona artinya apa? Inovasi, keren, keren. Bu Neng, corona, itu langsung terpikir, ini seleksi alam ya. Jadi siap-siap yang tidak bisa beradaptasi itu tersingkirkan gitu ya. Lenyap punah seperti dinosaurus. Oke, Ibu Dona, corona kebayangnya apa? Lockdown. Oke, gimana rasanya di lockdown ya? Dibatasi aktivitas perjalanan, ya tentunya satu hal yang menarik buat kita semua. Oke, Bu Dila tambahkan corona artinya apa? Kreativitas. Good. Ibu Listarina, corona artinya apa? New habit. Ya, kita butuh ada new habit. Ibu Iwin menambahkan corona artinya apa? Social distancing. Oke. Wow, Pak Muhammad Kasim. Ya, selain pelari, beliau juga ini jualan kalung kayaknya ya. Kalung anti corona. boleh nggak Pak ya? Teman-teman semua kalau misalnya kalung anti corona ya, jelas sekali ini. Bisa hubungi Pak Muhammad Kasim. Gitu ya. Baik teman-teman semua, nah itu permainan singkat saja. Sekarang saya ingin teman-teman kalau mendengar kata influence, pengaruh, boleh apa yang terlintas dalam benaknya gitu. Pengaruh. YouTuber, yes.
Wah, ini Bu Bella kayaknya YouTuber. Oke. Apalagi kalau mendengar kata influence. Jadi sering ya kita mendengar kata influence gitu. Pengaruh atau influencer yang mempengaruhi. Nah, positif, jejaring, yes, trendsetter, good. Wow, Pak Rahman, hipnotis. Good, nggak apa-apa. Oke, meyakinkan. Intensifier, oke, Pak Muhammad Kasim ya. Oke, lainnya silakan. Trending, prospek. Ah, oke. Next yang lainnya, Bu Neng itu, MTGW. Wow. Nah, teman-teman semua, masih punya referensi ya tentang apa sih sebenarnya. Saya akan sharing dengan Anda semua tentang apa sih sebenarnya influence itu dan bagaimana kita bisa secara instan, secara cepat mampu untuk menginfluence atau bisa mempengaruhi orang lain. Nah, hal penting yang akan kita bahas pada hari ini adalah kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana selain kita tahu apa itu influence, kita juga akan sebisa mungkin memaksimalkan materi belajar kita hari ini untuk bisa kita aplikasikan. Oleh karena itu, silakan saya minta teman-teman semua ya harus secara aktif ya, kita ajak ya. Coba tuliskan 3 situasi di masa depan yang Anda ingin lebih bisa berpengaruh. Jadi bisa tuliskan misalnya 1 di mana, 2 di mana, 3 di mana gitu. Nah, silakan dituliskan terlebih dahulu. Kalau sudah, boleh silakan di-share di kolom chat. Nah, ini adalah hal yang penting, karena ini akan menjadi dasar kita untuk kemudian belajar banyak hal. Kalau kita tahu kita belajar sesuatu, itu untuk kita gunakan dalam satu konteks tertentu, maka belajarnya akan jadi lebih optimal. Beda kemudian ketika misalnya kita belajar sesuatu, kita tidak tahu ini akan kita apakan, kita gunakan kapan, ataupun akan beri manfaat apa buat kita. Jadi, langkah pertama dari proses sharing kita pada hari ini adalah, silakan teman-teman semua, kalau teman-teman bisa jadi orang yang lebih berpengaruh, maka teman-teman ingin bisa menjadi orang yang lebih berpengaruh dalam situasi seperti apa. Ya, silakan kalau misalnya sudah, boleh di chat di dalam layar ini, ataupun misalnya mungkin, wah, rahasia ini ya, karena ada teman kantor juga yang ikut hadir di sini. Nah, boleh, silakan. Mungkin Anda tuliskan secara pribadi di catatan Anda, itu untuk sebagai acuan, agar proses belajar kita pada malam hari ini itu akan lebih berdampak, lebih bisa maksimal, dan secara pasti bisa kemudian kita praktekkan. Oke, paling tidak coba, saya ingin salah satulah yang kemudian bisa sharing tentang dalam situasi seperti apa di masa depan Anda ingin lebih berpengaruh. Oke, dalam saat bernegosiasi, good. Oke, dalam menjadi pemimpin di kantor, menjadi masyarakat di lingkungan, dan menjadi ayah, good. Oke, Pak Mumu ya, thank you ya. Nah, jadi masing-masing punya target, punya standar, punya. Oke, Pak Zaipan pengen lebih bisa berpengaruh saat liburan ya dan berbahagia. Nah, masing-masing kita punya alasan kenapa kita ingin lebih berpengaruh. Kenapa kita ingin belajar tentang influence ini, dan ini akan menjadi dasar kita untuk kita maksimalkan masing-masing. Nah, kalau teman-teman lihat ya di layar ini adalah orang-orang terkaya di dunia, ya. Oke, ada yang di sini mungkin bapaknya, Pak Mumu, mungkin di sini ada omnya, tantenya, omnya atau Pernah mimpi, Coach. oh, pernah mimpi ya, berharap ya jadi cucunya Warren Buffett ya, atau Mark Zuckerberg. Oke, nah Jack Ma, ya ini adalah orang-orang terkaya di dunia. Kita semua tentunya tahu ya, ada Jack Ma, kemudian ini adalah Jeff Bezos ya, kemudian ada Mark Zuckerberg, kemudian Bill Gates, dan Warren Buffett. Nah, kalau di gambar ini selanjutnya, maka Anda akan melihat inilah, ya bisa dibilang gitu, para politisi terkaya di dunia. Ya, ada yang kenal di sini siapa? Boleh, kalau kenal silakan di chat siapa yang Anda kenal di sini. Ya, kita belajarnya interaktif ya, teman-teman. Jadi biar kemudian teman-teman bisa lebih banyak hal yang membekas yang didapatkan.
Oh, ada Obama ya, betul. Oke, Bu Neng, thank you. Prabowo. Barack Obama. Oke, salah, Donald Trump. Ya, yang di tengah siapa? Ya, ada yang kenal yang di tengah? Oke. Putin, yes, good. Betul sekali. Nah, selanjutnya, wah, ini kalau ini mungkin kenal semua ini ya. The richest singer in the world. Nah, ada siapa nih? Mariah Carey ya, J.Lo. Kemudian yang tengah ini siapa? Ada yang tahu nggak? Justin Bieber. Bu Rahma keren ya. Ibu Rahma manggilnya Justin Bieber gitu ya. Oh, Ibu Rahma. Oh, halo Ibu Rahma dari Gorontalo ya. Kemudian ada sebelah kanan siapa dari Justin Bieber? Jilo ya. Taylor Swift. Oke, good. Yes. Nah, ada aktor terkaya di dunia. Ada yang kenal di sini? Ini kayaknya yang kedua dari kanan mirip Pak Mumu ya. Ya, coba diperhatikan. Ada kemiripan itu ya Dari jauh coach. Ya. Dari menara. Kak Leo ya, Budila. Oh, kakaknya di sini ya, Leo Sylvester Stallone. Ya, DiCaprio, oke. Iron Man, oke. Yes, Tom Cruise, ya. Yes, nah teman-teman semua, kalau teman-teman lihat dari tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh besar dunia, dan tokoh-tokoh yang kaya raya di berbagai macam bidangnya, maka kira-kira ini, menurut teman-teman semua, apa kesamaan mereka itu? Apa yang membuat mereka akhirnya bisa menjadi top of the top di bidang masing-masing? Dari segi bisnis, dari segi politik, dari segi karir sebagai penyanyi, dari segi aktor itu. Oh, mereka famous, terkenal ya. Kesamaannya adalah karena mereka famous itu, terkenal itu. Nah, sama-sama terkenal, betul. Nah, kira-kira apa yang membuat mereka terkenal? Dan kemudian membuat mereka kaya raya dari apa yang mereka lakukan. Prestasinya, good. Ya, mesti dia terkenal, punya prestasi, apalagi kira-kira? Pecinta lingkungan, ya. Oke, good. Sudah berusaha maksimal. Oh, Pak Jikril. Halo Pak Jikril, berusaha maksimal. Mereka adalah para fighter ya di bidangnya masing-masing. Ya, Pak Ahmad. Mereka ini adalah para pro. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa punya passion ya dan totally mengerjakan apa yang menjadi passion mereka. Ya, mereka adalah orang yang berbeda. Mereka adalah pembelajar, good. Bisa mempengaruhi orang lain melalui lagu, film, kata-kata, yes. Dan Bu In sampaikan mereka adalah role model. Oke, nah semua hal yang teman-teman sampaikan itu adalah hal yang benar, hal yang tepat. Nah, satu hal yang kemudian menjadi kesamaan dari orang-orang ini adalah yang pasti mereka adalah tokoh-tokoh orang-orang yang bisa kita bilang sebagai apa? Influencer yang punya pengaruh. Ya. Kemudian adalah pemimpin di bidang masing-masing, di bagian masing-masing. Nah, kalau kita misalnya mengutip kata-kata John C. Maxwell, ya teman-teman semua ini sebagai seorang leader, ya tentu sangat tahu ya siapa John C. Maxwell. Nah, John C. Maxwell itu bilang bahwa yang namanya leadership itu adalah pengaruh. Sehingga apa? Kalau kita mau menjadi seorang leader, maka kita harus belajar tentang bagaimana mempengaruhi. Nah, tokoh-tokoh yang kita sudah sebutkan tadi, itu adalah tokoh-tokoh yang mereka menjadi pemimpin di bidang masing-masing, di era masing-masing. Bahkan, walaupun misalnya mungkin Justin Bieber ya, kita anggaplah dia adalah tokoh yang punya prestasi, penyanyi hebat, dan sebagainya. Pasti tidak kemudian kehebatan dia itu diperoleh karena usaha sendiri tuh. Nah, pastinya Justin Bieber itu punya tim. Dia memimpin sekelompok orang yang secara kompak mensupport apa yang kemudian dia butuhkan sehingga dia bisa menjadi seorang artis seperti sekarang ini. Nah, sehingga secara pasti seorang artis sekalipun itu adalah seorang pemimpin. Dan kepemimpinan itu bisa kita artikan apa? Sebagai pengaruh. Nah, sehingga di sini teman-teman semua, sesuai dengan apa yang akan kita diskusikan pada hari ini, kita akan bahas tentang bagaimana sih agar kita bisa menjadi orang yang mampu mempengaruhi secara cepat atau instant influence. Karena apa? Anda sebagai tim, sebagai leader di dalam organisasi, di dalam keluarga, di masyarakat, tentunya butuh untuk bagaimana meningkatkan kemampuan dalam mempengaruhi. Semakin Anda bisa mempengaruhi, maka akan semakin besar level leadership Anda dan
tentunya impact-nya akan semakin banyak juga itu. Nah, formula dalam bagaimana melakukan sebuah instant influence itu saya rangkum, paling tidak sebenarnya kita butuh dua hal ya. Jadi bagaimana kita mengkondisikan diri kita berada dalam bahasa tubuh yang berdaya, dan yang kedua adalah membuat orang suka dan percaya. Jadi topik bahasan kita akan dibatasi pada bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain gitu. Oke, mempengaruhi orang lain, bukan dalam mempersuasi ya, karena topiknya nanti akan berbeda. Nah, apa yang akan kita bahas pada hari ini? Kita akan mulai dari yang pertama. Jadi, rumusan dalam instant influence yang pertama itu adalah kalau kita kemudian ingin bisa mempengaruhi orang lain, maka kita butuh memulainya dari diri kita. Memulainya dari diri kita seperti apa? Ya, memulainya dari bagaimana kita memiliki bahasa tubuh yang berdaya. Jadi saya menyebutkannya sebagai bahasa tubuh yang berdaya. Kenapa? Karena ketika kita punya bahasa tubuh yang berdaya, kita akan feeling good itu, ya. Coba teman-teman misalnya perhatikan, setiap kali teman-teman habis olahraga, maka apa yang terjadi? Teman-teman akan merasa apa? Lebih fresh, lebih bahagia, lebih senang, lebih bersemangat, lebih penuh energi. Ketemu orang akhirnya senyum secara tulus itu. Kenapa? Karena kita baru habis olahraga, karena tubuh kita berada dalam situasi yang penuh daya. Nah, feeling good itu akan membuat kita apa? Acting powerful. Dan acting powerful ini punya dampak yang dia akan sangat-sangat spesifik pada bagaimana meningkatkan kemampuan kita di dalam mempengaruhi. Nah, Amy Cuddy, ya, jadi Amy Cuddy ini adalah seorang sosial psikolog ya dari Harvard University. Dia membuat sebuah riset. Nah, kita akan bahas risetnya seperti apa, karena ini satu riset yang menarik, yang unik, dan kemudian jadi acuan orang-orang untuk kemudian belajar tentang bagaimana sih sebenarnya kita agar bisa secara cepat berada dalam satu sikap, satu situasi tubuh yang berdaya. Nah, jadi Amy Cuddy ini bikin sebuah eksperimen. Eksperimennya sederhana, teman-teman semua. Jadi, dia kumpulkan beberapa orang untuk kemudian jadi relawan dalam eksperimen tersebut. Nah, ketika orang-orang itu dikumpulkan, hal pertama yang dilakukan adalah mereka diambil sampel air liurnya. Ya, jadi kayak di swab gitulah, diambil sampel air liurnya, dan kemudian dari sampel air liur itu diteliti berapa banyak hormon di dalam air liur tersebut. Nah, jadi ternyata kalau kita swab seperti itu, ya kita bisa cari tahu, oke, ada hormon apa di dalam cairan tubuh itu. Berapa banyak kortisolnya, berapa banyak testosteronnya itu. Jadi fokusnya memang hanya di dua itu. Nah, jadi setelah mereka diambil air liurnya untuk kemudian diketahui berapa banyak testosteron dan tadi ya, testosteron dan ininya, dan satu lagi ya, hormonnya. Nah, mereka kemudian diajak untuk melakukan sebuah eksperimen. Nah, eksperimennya hanya butuh 2 menit. Jadi, dari orang-orang itu dikumpulkan, kemudian dibagi dua kelompok. Nah, dibagi dua kelompok. Kelompok pertama diminta untuk memperagakan gerakan ini, ya. Diminta untuk memperagakan gerakan ini. Jadi, salah seorang diminta untuk berdiri dekat meja dan kemudian tangannya menancap kuat di meja dan posisi seperti seorang raja, seorang yang menjadi bos di situ. Nah, atau boleh juga misalnya di kelompok itu diminta untuk menggunakan atau memilih gaya seperti ini ya. Jadi duduk bersender di kursi dan kemudian tangannya di belakang seperti ini. Nah, seperti itu. Dan boleh juga di kelompok ini mereka diminta untuk berdiri dengan posisi tangan diletakkan ya di pinggang kanan dan kiri. Nah, ini kelompok pertama. Kelompok pertama diminta untuk memperagakan postur ini selama 2 menit. Ya, jadi hack pose namanya. Postur-postur ini itu. Sedangkan kelompok lainnya itu diminta untuk memperagakan sikap tubuh yang berbeda ya. Jadi diminta untuk memeluk tubuhnya seperti ini sambil menunduk ataupun sambil melihat ke bawah ataupun sambil duduk tapi bahunya turun dan tangannya lemas sambil melihat ke bawah. Nah, ini
gerakan-gerakan ini dilakukan selama 2 menit ya, selama 2 menit dengan 2 kelompok yang berbeda. Nah, setelah 2 menit, mereka kemudian diberikan sejumlah uang, disuruh main judi. Disuruh main judi itu. Ya, jadi mereka dikasih uang untuk kemudian disuruh main judi. Nah, yang menarik adalah ketika setelah mereka main judi, mereka disuruh diambil lagi cairan tubuhnya dan kemudian dapatlah hasilnya. Ada yang berbeda ternyata teman-teman semua. Ketika mereka memperagakan postur tubuh yang berbeda, maka terjadi perubahan yang berbeda dalam sikap maupun susunan kimia tubuh saat itu. Nah, jadi fokus dari pengambilan cairan tubuh itu mereka mencari tahu berapa banyak testosteron di dalam tubuh orang tersebut dan berapa banyak hormon kortisol di dalam tubuh. Nah, hormon testosteron ini adalah kita tahu hormon yang banyak dimiliki oleh laki-laki. Karena apa? Hormon inilah yang kemudian membuat kita apa? Punya sikap dominan ya. Atau testosteron ini juga dikenal sebagai dominance hormon. Sedangkan kortisol itu adalah hormon yang akan keluar ketika apa? Kita mengalami stres. Jadi kalau Anda misalnya sering-sering mengalami stres, maka Anda memproduksi banyak kortisol atau stres hormon dan itu tentunya punya dampak yang tidak baik buat diri kita. Nah, singkat cerita, dari setelah mereka main judi, yang menarik adalah seperti ini. Saat mereka main judi, diperhatikan, ternyata kelompok A yang punya high pose dan kelompok B yang punya low pose, itu punya sikap yang berbeda dalam hal mengambil resiko. Ya, dalam hal mengambil resiko. Kelompok yang pertama, yang posisi duduknya, yang posisi berdirinya diatur, oke, silakan berdiri sambil tangannya di pinggang, duduk sambil tangannya di Kalau Anda berdiri di depan meja, tapi dengan posisi tangan ya, seperti yang ada di gambar, mereka itu 87% lebih tinggi dalam mengambil resiko. Ya, kalau kita tahu ya, yang namanya judi, ya judi itu adalah permainan mengambil resiko. Ya, kita tidak tahu apakah kita akan menang ataupun kalah, tapi keberanian di dalam bagaimana mengambil resiko itu akan menjadi salah satu faktor dalam sebuah permainan judi. Nah, orang-orang dengan high pose ini ternyata 87% lebih banyak, lebih tinggi kemauan mereka untuk mengambil resiko. Dan sisanya yang kemudian mereka yang rendah menggunakan low pose tadi, itu ternyata hanya 12% dari mereka yang mau mengambil resiko. Nah, kita bahas dulu. Yang pertama, yaitu ketika orang-orang ini, kita tahu, merupakan orang-orang yang senang mengambil resiko, maka apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah mereka akhirnya akan menjadi orang-orang yang apa? Cenderung suka dengan tantangan. Nah, kalau kita lihat misalnya seperti ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita sehari-hari, pada prinsipnya kan kita selalu dihadapkan apa? Untuk menghadapi tantangan, untuk mengambil keputusan pada apa yang akan kita kerjakan. Dan di situ selalu ada risiko, ya, selalu ada risiko. Sebagai contoh begini, misalnya teman-teman harus melakukan presentasi di stakeholder gitu. Nah, atau harus melakukan presentasi di hadapan seorang pejabat publik. Nah, ketika harus melakukan presentasi, biasanya apa yang terjadi? Ya, banyak orang yang kemudian menolak untuk tampil, menolak untuk melakukan presentasi. Kenapa? Karena takut gagal, karena takut kecewa, karena takut kemudian saat tampil hasilnya tidak maksimal. Dan ini yang akhirnya membuat apa? Mereka pada akhirnya mundur, tidak mengambil resiko. Akan berbeda dengan orang-orang sukses, biasanya apa? Mereka adalah orang yang senang mengambil resiko. Kenapa? Walaupun mereka tidak tahu apakah yang akan mereka lakukan ini akan berhasil atau tidak, tapi kemampuan mereka di dalam bagaimana mengambil resiko itulah yang kemudian memperbesar kemampuan mereka untuk berhasil. Yes, ketika kita tidak melakukan apa-apa, maka kita tidak akan rugi apa-apa. Tapi, kalau kita mau dapatkan sesuatu, ya memang kita harus mempertaruhkan ya keputusan kita. Mengambil tindakan dengan berbagai macam resiko yang tadi.
Nah, ini jadi hal yang menarik ya teman-teman semua. Ternyata sikap tubuh itu punya pengaruh terhadap kemampuan kita di dalam bagaimana mengambil resiko. Ya, bagaimana mengambil resiko. Nah, selain dihitung secara statistik bagaimana kemampuan mereka dalam menghadapi resiko, juga diukur kembali ya. Tadi setelah mereka main judi, mereka diukur lagi, diswab lagi, dicari tahu seperti apa kandungan hormon di dalam cairan tubuh mereka. Nah, orang-orang dengan high pose, dengan pose seperti ya pada gambar ini, cenderung apa? Testosteron mereka itu naik dari kondisi awal. Saat mereka melakukan power pose ataupun high pose ini selama 2 menit. Jadi awalnya misalnya oke, testosteronnya mereka rendah, tapi ketika kemudian menggunakan berpose seperti pada gambar atau berpose dengan high pose, maka testosteron mereka naik, kortisolnya turun. Dan sebaliknya, mereka dengan pose yang low pose, itu ternyata menyebabkan testosteron mereka sebelum diajak eksperimen ini turun dan kortisolnya justru naik. Nah, hasil dari kesimpulan ini adalah akhirnya si Amikudi menyimpulkan bahwa ternyata apa? Kita itu tidak hanya tubuh kita yang kemudian mempengaruhi, atau tidak hanya ya pikiran kita yang mempengaruhi tubuh kita, tapi tubuh kita pun mempengaruhi pikiran kita gitu. Nah, sebagai contoh seperti ini misalnya, saya ingin mengajak teman-teman semua mungkin membayangkan dalam satu situasi. Kalau teman-teman dalam satu situasi sedih, biasanya apa yang dilakukan? Oke, boleh di-chat ya. Kalau misalnya dalam satu situasi sedih, bahasa tubuhnya seperti apa? Posisi tubuhnya bagaimana kira-kira? Masih ingat? Mungkin coba misalnya dibayangkan baru saja ada satu kejadian sedih yang kemudian membuat teman-teman kehilangan orang yang sangat disayangi. Hal itu membuat apa? Oke, ya. Kita akhirnya posisinya duduk, menunduk, kemudian diam, tengkurap, termenung, ya bungkuk, nunduk, lipat tangan. Nah, itu yang terjadi itu. Itu yang terjadi. Nah, apa yang kita pikirkan mempengaruhi tubuh kita. Itu yang kita pahami. Nah, sehingga apa? Kadang-kadang orang selalu bilang apa? Saya itu tergantung mood, ya. Kalau kerjanya misalnya tidak maksimal itu kenapa? Ya karena mood saya lagi tidak oke itu. Tapi kalau misalnya mood saya lagi oke, ya saya bisa kerja maksimal. Nah, kalau posisi itu yang kita ambil, berarti kita sedang apa? Mengambil satu koneksi bahwa tubuh saya dipengaruhi oleh pikiran saya. Nah, riset dari Amikudi ini itu memberikan satu kesimpulan yang sebaliknya. Ternyata tidak hanya pikiran kita mempengaruhi tubuh kita, tapi tubuh kita pun bisa mempengaruhi pikiran kita. Ya, oke. Nah, di sini teman-teman coba pahami. Selama ini kita berpikiran bahwa pikiran kita mempengaruhi tubuh kita. Kalau pikiran kita lagi negatif, kita tidak bisa mengendalikan tubuh kita untuk berada dalam kondisi positif ya. Pasti tadi itu, misalnya kalau lagi sedih ya pasti bungkuk, nunduk, kemudian melipat tangan, lesu dan sebagainya. Tapi kita juga harus bisa mengambil satu sikap yang berbeda, bahwa ternyata menurut penelitian yang dilakukan oleh Amikudi bahwa sikap tubuh kita juga akan mempengaruhi pikiran kita. Nah, sekarang boleh teman-teman misalnya mungkin lakukan sebuah eksperimen. Nah, biasanya apa? Kalau orang lagi sedih, nah ibu-ibu nih misalnya ya, ataupun yang masih belum menikah, nah, kalau lagi sedih biasanya apa? Nangis kan? Nah, ketika nangis, masuk ke kamar dan meluk bantal. Kira-kira apa yang terjadi? Nangisnya jadi nurun atau nangisnya makin menjadi? Kalau misalnya lagi sedih, anggap saja misalnya barusan ditinggal seseorang, kemudian masuk ke kamar ngambil bantal. Kira-kira nangisnya makin slow, makin tenang, atau makin apa? Wah, Bu Elin ya makin menjadi-jadi ya, makin kencang gitu. Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Karena kita setelah sedih, kita semakin mendramatisir kesedihan kita dengan apa? Sikap
tadi itu, menunduk, kemudian memeluk bantal, dan sebagainya. Tapi sekarang, coba misalnya, Bu Elin, Bu Cindy, Bu Ika, anggap saja kita lagi sedih itu. Tapi kemudian ketika lagi sedih, kita segera ambil sepatu olahraga kita, kemudian jogging. Kita jogging, ya lari gitu. Lari kecil-kecil ya. Kira-kira apa yang terjadi? Nangisnya makin kencang atau nangisnya bisa lama-lama hilang gitu? Nangis, nggak jadi nangis ya? Nggak jadi nangis kenapa? Ya bisa jadi tuh. Akhirnya karena tubuh kita dalam kondisi berolahraga, ya nangisnya jadi terabaikan ya. Nangisnya kemudian jadi hilang sendiri. Atau bisa juga nangisnya hilang karena apa? Malulah lari-lari dilihat orang. Nah, prinsipnya seperti itu ya teman-teman semua ya, bahwa pikiran kita mempengaruhi, tubuh kita mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi sikap kita. Nah, disinilah sebenarnya kata kunci yang ingin kita bahas di awal, bahwa ternyata sangat penting sebagai seorang leader, kita senantiasa memperhatikan bagaimana state kita, bagaimana posisi tubuh kita, bagaimana sikap tubuh kita. Karena sikap tubuh kita akan sangat menentukan seberapa banyak hormon testosteron di dalam tubuh kita dan seberapa sedikit hormon kortisol di dalam diri kita. Nah, testosteron tidak hanya ada pada laki-laki ya, pada perempuan pun bisa itu, ada itu. Karena testosteron adalah hormon yang dia sifatnya bisa membantu, ya memang sih ada yang menggunakan itu untuk meningkatkan maskulinitas itu. Tapi dalam posisi ini, ketika kita dalam kondisi memiliki testosteron yang lebih, nah maka akan ada sikap, ada perilaku kita yang jauh lebih mendukung dalam hal kepemimpinan dibandingkan sedikit. Nah, setiap pemimpin hebat itu memiliki testosteron yang besar, yang banyak, dan kortisol yang sedikit. Dan inilah yang kemudian menjadi kata kunci kita. Karena kita belajar tentang influence, artinya mempengaruhi, dan mempengaruhi itu artinya kita memimpin, maka secara pasti berarti apa? Kalau kita ingin bisa mempengaruhi orang lain, ya kita harus bisa mengambil satu kondisi yang itu berdaya dan membuat kita akhirnya bisa lebih powerful. Nah, sekarang anggap saja teman-teman semua adalah kepala kantor di cabang masing-masing, ya, ataupun direktur BPJS Kesehatan. Dan ketika teman-teman keluar dari ruangan kerja, sedang duduk, ya, beberapa pelamar, ya, anggap saja nanti akan ada proses rekrutmen baru, di mana nanti mungkin akan ada wawancara, dan sebelum wawancara dilakukan, Anda melihat sikap duduk dari orang-orang ini. Nah, kira-kira kalau misalnya sebelah kiri kita kasih nama A, B, C, dan paling kanan itu adalah D, dari melihat cara mereka duduk, cara mereka memposisikan tubuhnya, Anda tertarik pada yang mana? A, B, C, atau D? Bu Elin D ya, oke, Dona D. Yes, Bu Dira D, Bu Cindy juga D. Bu Jayanti D, oke. Boleh mungkin Pak Mumu dikasih ya, kita sharing ya. Nah, kita mulai dulu dari siapa nih? Bolehlah dari Bu Elin ya. Dari Sumedang. Kenapa pilih D? Bisa sharing, Bu? Oke, karena dia nampak cukup percaya diri ya. Biasanya orang yang percaya diri itu memiliki kompetensi dan pengetahuan yang mencukupi. Oh, dia terlihat confidence ya. Dan orang yang confidence itu berarti biasanya dia punya keterampilan ya, yang mencukupi. Oke, terima kasih ya Bu Elin. Ada lagi mungkin Bu Elin? Cukup ya? Gimana? Kayaknya itu deh yang penilaian saya itu. Oke, ya, terima kasih. Nah, Oke. kita selanjutnya minta pendapatnya dari Anto Kalina, Jember. Pilih yang D karena sepertinya tampak lebih optimis, lebih bersemangat gitu dalam menghadapi tugas. Seperti dari sikap duduknya itu bisa terlihat. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Anto Kalina ya.
Oke, pilih D karena terlihat lebih ini ya, meyakinkan. Pak Ahmad Baihaqi, boleh pilih D? Kenapa pilih D, Pak? Pilih D karena orangnya lebih ceria ya, lebih tegas dan posisinya yang siap. Kalau yang lainnya itu seperti gelisah, kemudian gugup, bingung gitu. Tapi lebih percaya diri dan siap gitu. Dan siap gitu ya. Oke, Pak Zikril, oke. Kenapa pilih D? Pilih D, Pak Zikril. Pilih C, Pak Ronald Tagalung. Ya. Ya, karena kalau dibagi bagian bawahnya kakinya ini terlihat lebih nyantai, kemudian bagian atasnya itu beliau orangnya senang memikirkan ide sesuatu yang baru gitu, Mas. Siap. Terima kasih Pak Zikril. Oke, nah teman-teman semua, sahabat sekalian, ketika teman-teman melihat keempat gambar ini dan kemudian berada dalam satu keputusan, oh orang ini yang lebih menarik buat saya, orang ini yang menurut saya positif, orang ini yang kayaknya auranya menyenangkan, maka ini adalah contoh bahwa ternyata apa? Sikap tubuh kita itu adalah sesuatu yang mempengaruhi gitu. Ya, tanpa sadar ketika misalnya kita melihat, oke, si C ini bahasa tubuhnya itu menarik buat saya, maka sebenarnya si C sedang mempengaruhi kita. Atau kita meyakini bahwa D ini adalah orang yang positif, orang yang energik, orang yang kemudian optimis. Maka karena kita lihat D dengan bahasa tubuh seperti itu, dia adalah orang yang penuh percaya diri, maka sebenarnya dia sedang mempengaruhi kita, walaupun tidak berkata-kata, walaupun tidak mengucapkan apa-apa. Nah, disinilah letak formula pertama dari instant influence. Bahwa untuk mempengaruhi orang lain, kita bisa secara cepat mempengaruhi orang lain dari apa? Dari bagaimana mengkondisikan sikap tubuh kita itu. Ya, aplikasinya bisa macam-macam, teman-teman semua. Ketika misalnya, kadang kita misalnya dalam satu situasi harus ketemu dengan orang yang kita anggap apa? Jabatannya lebih tinggi. Teman-teman misalnya mungkin harus ketemu dengan bupati, harus ketemu dengan gubernur, harus ketemu dengan seorang jenderal. Nah, banyak situasi yang saya amati, ketika orang ketemu dengan orang-orang yang dianggap pangkatnya tinggi, cenderung apa? Membawa diri dengan pose yang low, pose yang rendah, pose yang lemah. Dan ini adalah hal yang seringkali jadi sebuah kekeliruan, ya. Jadi sebuah hal yang keliru dilakukan. Kenapa? Karena saya punya pengalaman ya, teman-teman semua. Jadi suatu ketika masih kerja di sebuah bank, saya sering diminta untuk mewakili bank saya untuk acara-acara di BMPD. Nah, jadi yang menarik adalah seperti ini. Dari peserta-peserta yang hadir itu hampir semua kepala bank. Terkecuali saya. Ya, saya adalah pegawai yang kemudian mewakili bank saya. Nah, saya memperhatikan satu situasi, ternyata kalau kita berada di orang-orang yang anggap saja ya pangkatnya lebih tinggi, jabatannya lebih tinggi dibandingkan kita, dengan posisi kita misalnya datang dengan kondisi yang misalnya sedikit merunduk, memandang ke bawah, tangannya disilangkan di depan, ya mungkin posenya apa ya, kayak bawahan lah, kayak orang rendahan lah, atau kayak misalnya mungkin anak buah lah. Maka yang terjadi, respon mereka itu akan melihat kita sebagai sosok yang apa? Yang tidak setara, yang tidak selevel, dan cenderung mereka apa? Ketika kita dekati, abai. Kita dekati, mereka nggak terlalu memperhatikan itu. Sebaliknya, kalau kita dekati orang-orang ini, siapapun dia, dengan sikap tubuh yang percaya diri, ya Anda datang temu orang itu dengan sikap tubuh yang percaya diri, Anda berdiri dengan tegap, dada Anda busungkan, kemudian Anda tersenyum dengan sangat manis, dengan tatapan yang meyakinkan, dan dekati orang itu dengan gaya dan pendekatan yang mantap, maka mereka akan kemudian lebih nyaman untuk ngobrol dengan Anda, untuk Anda dekati. Kenapa? Karena di dalam otak mereka anggap Anda itu selevel dengan mereka. Ya, selaras dengan mereka.
Dan disinilah yang kemudian menjadi kunci, teman-teman. Nah, ini mungkin sedikit tips saja. Siapapun yang Anda temui, jangan pernah Anda kemudian ketika ketemu dengan orang itu, khususnya yang mereka punya jabatan lebih tinggi, Anda datangi dengan sikap misalnya sama seperti mungkin seorang bawahan di hadapan atasannya. Tapi ketika Anda datangi orang itu mewakili kantor Anda jalan, Anda bergerak, Anda mendekati orang itu, ya layaknya sebagai apa? Kepala kantor. Karena Anda datangi orang itu mewakili kantor. Maka datangi orang itu dengan, ya konteksnya ya, Anda adalah perwakilan kantor, Anda datang dengan percaya diri dan mantap. Maka itu akan membuat mereka apa? Jauh lebih respect dibandingkan Anda dekati mereka dengan cara yang lemah. Nah, satu catatan yang menarik adalah seperti ini juga. Ada kecenderungan ya, teman-teman semua, kalau kita ketemu dengan orang yang anggap saja dominan. Jadi misalnya, Anda harus ketemu dengan kepala dinas di satu instansi dan kemudian sudah beredar rumor bahwa orang ini adalah orang yang agak sombong, sok lah dan sebagainya. Nah, ketika Anda ketemu dengan orang itu dan Anda datang dengan posisi yang low, lemah, ada kecenderungan orang-orang begini itu akan jadi semakin menjadi gitu, semakin mengintimidasi. Tapi kalau Anda datang dengan percaya diri, dengan mantap, maka mereka akan melihat, ini orang yang setara dengan saya, seirama dengan saya, sefrekuensi dengan saya. Nah, orang ini cocok untuk jadi teman saya dan kita bisa menginfluence dengan mudah melalui sikap ini itu. Nah, sehingga di tahapan pertama ini, di formula pertama ini, apa yang kemudian kita akan sharing dan lakukan adalah teman-teman sebisa mungkin setiap hari luangkan waktu untuk melatih powerful pose ini itu. Bahasa tubuh yang memberdayakan. Silakan bisa pilih satu di antara tiga, misalnya Wonder Woman, ya, Anda berdiri dengan tegak dengan tangan di pinggang keduanya, atau Anda The Boss ya, gaya The Boss. Anda letakkan tangan Anda di belakang kepala sambil bersandar layaknya seorang bos, atau Anda misalnya seperti seorang raja, atau boleh juga ditambahkan seperti seorang pemenang. Jadi Anda angkat tangan Anda lebar-lebar di atas kepala, kemudian sambil tersenyum, layaknya seorang pemenang yang merayakan sebuah kemenangan. Lakukan itu minimal 2 menit, maka secara otomatis testosteron di dalam tubuh Anda akan meningkat, Anda akan merasakan sebuah sensasi lebih optimis, lebih bersemangat, lebih antusias, lebih berani, dan siap menjalani hari. Dan semua hal-hal tersebut itu akan membuat apa? Anda jadi lebih cepat untuk mempengaruhi orang di sekitar. Ya, sangat-sangat fitrah. Orang itu lebih tertarik dengan orang yang positif dibandingkan dengan orang yang negatif. Nah, ketika kita didekati oleh seorang teman, dan teman kita misalnya dia adalah orang yang ceria, orang yang positif, optimis, maka itu jauh lebih menyenangkan buat kita dibandingkan kita punya teman tapi orangnya suka ngeluh. Orangnya kalau jalan rasa-rasanya nggak ada energi, rasa-rasanya udah nggak mau hidup. Maka mau tidak mau itu mempengaruhi kita. Nah, sehingga apa? Kalau Anda selalu ke kantor dengan sikap yang optimis, dengan semangat yang tinggi, ini akan membuat Anda secara cepat bisa mempengaruhi orang di sekitar untuk apa? Lebih menyukai Anda, lebih percaya pada Anda, lebih semangat, dan terpengaruh oleh apa yang Anda lakukan. Ya, jadi itu ya teman-teman semua, hal pertama dari formula instant influence. Nah, silakan pada formula pertama ini kalau ada yang mau ditanyakan, boleh melalui chat ya yang ada, atau boleh juga misalnya bisa aktifkan mikrofonnya, bisa bertanya secara langsung. Sebelum kemudian saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Ya, oke. Teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau saya, Coach, yang ingin saya tanyakan terkait itu,
keberanian mengambil risiko. Tentu kan mungkin kita, walaupun mungkin kita berani mengambil sebuah risiko, tapi kita juga tentu harus dituntut juga untuk bagaimana untuk manajemen risiko itu. Agar ya tidak terkesan mati sia-sia seperti itu kan, karena berani mengambil risiko tapi ya nggak ada dampaknya, bahkan bisa menambah kekonyolan atau mungkin menghasilkan sesuatu yang tidak diharapkan. Mungkin bagaimana sih untuk manajemen tips dari coach terkait manajemen risiko itu, coach? Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Mumu ya. Yang butuh kita ingat adalah satu Pak Mumu ya, bahwa untuk adanya peningkatan, untuk terjadinya sebuah peningkatan, itu butuh ada sebuah perubahan. Nah, perubahan tidak akan terjadi, peningkatan tidak akan terjadi kalau tidak ada perubahan. Artinya apa? Tidak ada yang kita lakukan secara berbeda. Nah, dengan kata lain, kalau misalnya kita ingin ada hal yang berbeda yang bisa kita dapatkan, ada hal yang lebih yang bisa kita peroleh, maka tidak ada cara lain. Kita yang harus merubah apa yang kita lakukan, kita harus mengambil resiko untuk mengupayakan apa yang kita inginkan. Nah, betul sekali bahwa dalam setiap pengambilan resiko itu akan ada konsekuensi yang positif, ada konsekuensi yang negatif. Tapi yang utama adalah apa yang disebutkan oleh Pak Mumu tadi, bahwa kita harus bisa manage resiko-resiko yang ada itu. Nah, yang butuh kita lakukan apa itu? Ketika kita kemudian harus mengambil sebuah keputusan, kita buat list itu. Apa yang akan kita dapatkan kalau kemudian kita lakukan, dan apa yang akan kita tidak dapatkan kalau kita tidak lakukan. Nah, biasanya seperti ini Pak Mumu, yang jadi challenge utama itu adalah bukan pada bagaimana mengelola resiko, tapi pada bagaimana kita memutuskan atau kita punya keberanian untuk apa? Untuk mengambil kesempatan-kesempatan yang ada. Karena apa yang membatasi antara kita dengan apa yang kita ingin capai itu adalah tindakan kita. Ya, jadi contoh misalnya kita ditugaskan untuk bisa mempersuasi ya satu dinas tertentu atau seseorang untuk kemudian bisa mensupport program-program dari BPJS. Nah, ada kalanya yang membatasi kita untuk kemudian mendekati orang-orang itu adalah hal-hal yang sifatnya apa? Berupa mental block di dalam pikiran kita. Ya, berupa pikiran-pikiran negatif yang membatasi kita dan kemudian membawa kita pada satu kesimpulan, wah, kalau saya maju, kalau saya datangi orang itu, yang terjadi adalah saya akan merasakan duka, saya akan dimarahi, saya mungkin akan kemudian mengecewakan teman-teman, saya mungkin akan akhirnya gagal dan sebagainya. Nah, sehingga yang terjadi kita tidak jadi melangkah hanya karena pikiran-pikiran tadi. Padahal belum tentu apa yang kita pikirkan, hal-hal negatif yang kita pikirkan tadi itu akan menjadi sebuah realita. Nah, jadi di sini Pak Mumu yang mungkin jadi penegasan saya di dalam konteks ini adalah tentang bagaimana kita lebih pada bagaimana membuat diri kita menjadi orang yang senantiasa berani di dalam mengambil resiko, yang tentunya sudah kita tinjau lebih dulu itu, sudah kita timbang lebih dulu. Nah, terkait dengan manajemen risiko, hal yang menarik seperti ini. Kadang-kadang kita itu hanya melihat resiko. Atau misalnya ada satu kondisi kita harus memutuskan. Nah, keputusan kita ini pasti kan punya risiko. Nah, biasanya kita memutuskan itu hanya pada sebatas mempertimbangkan risiko apa yang kita dapat, bukan pada konsekuensinya gitu. Contoh ya, contohnya gimana ya? Misalnya contoh, oke, kalau saya berbisnis lah, misalnya kalau saya berbisnis. Kalau saya berbisnis, maka resikonya adalah saya bisa jadi untung, saya bisa jadi rugi. Tapi keputusan saya berbisnis itu tidak hanya kemudian sampai pada risiko yang akan saya hadapi. Ya. Namun ada konsekuensi yang ada setelah risiko itu yang butuh kita pertimbangkan. Nah, bedanya apa? Risiko dan konsekuensinya itu. Ya, kalau risiko berarti apa? Sesuatu yang kemudian merupakan ujung dari
resiko itu adalah merupakan hasil ya dari keputusan kita. Tapi konsekuensi ini adalah sesuatu yang lebih besar lagi, yang itu punya dampak jangka panjang. Nah, jadi kalau misalnya saya berbisnis dan kemudian saya rugi, ya itu resikonya. Tapi konsekuensinya, kalau saya kemudian berhenti berbisnis hanya karena saya rugi, maka saya akan kemudian tidak bisa mengembangkan keinginan saya berbisnis. Nah, konsekuensinya saya akan tetap misalnya menjadi bukan seorang pebisnis seperti itu. Ya, seperti itu ya Pak Mumu ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Bu Ika ya. Iya, Ibu Ika. Bagaimana cara membedakan sikap songong dengan sikap untuk meningkatkan hormon testosteron, karena saya lihat beda-beda tipis, Pak. Ya betul, Bu. Ya, jadi bagaimana cara membedakannya? Ada di hati, Bu ya. Artinya seperti ini, kalau sikap sombong itu sombong, ada ini lanjutannya Pak dengan Zikril Rahman. Jika berhadapan dengan lawan bicara yang songong, bagaimana mempengaruhi dia? Jika lawan bicaranya itu adalah orang yang songong seperti itu, Pak. Iya, oke. Nah, jadi dari Ibu ini ya, Ibu Ika dulu ya. Nah, untuk mempraktekkan power pose ini, kita tidak lakukan di depan publik. Jadi power pose yang kita lakukan adalah kita lakukan misalnya pagi hari ya, di rumah, di kamar mandi misalnya, di kamar mandi ataupun misalnya setelah berolahraga. Nah, jadi tujuannya adalah untuk apa? Meningkatkan testosteron kita itu, meningkatkan energi kita. Nah, kalau sikap sombong yang bisa muncul adalah kalau misalnya kita lagi ngobrol sama orang, kita ngobrol sama klien, kita ngobrol sama pelanggan, tapi dengan sikap seperti itu. Nah, itu sesuatu yang bisa jadi akan timbul masalah ya. Jadi mungkin yang penting untuk saya sampaikan adalah bahwa melatih power pose, catatannya adalah jangan dilakukan di tempat umum. Usahakan di tempat yang Anda betul-betul safe dan orang tahu bahwa apa yang Anda lakukan itu bukan karena Anda arogan. Nah, jadi misalnya di tempat-tempat yang kemudian Anda butuhkan untuk meningkatkan testosteron Anda gitu. Nah, kemudian saya mungkin mulai dulu dari Bu Erin ya. Bagaimana cara kita menjadi influencer dalam lingkungan atau kondisi di tengah orang-orang yang terjebak zona nyaman? Nah, ini izin coach. Apakah pertanyaan dari Bu Erin ini dan Indra Wihardi ini apakah tidak selesai sesi saja coach? Karena saya lihat ini pertanyaannya secara umum dan kita baru masuk di influence yang pertama coach. Boleh. Berarti langsung ke Pak Zikri dulu ya. Iya, nanti kita berhadapan dengan lawan bicara yang sombong, bagaimana cara mempengaruhinya itu ya. Nah, jadi cara mempengaruhinya adalah kita tunjukkan bagaimana kondisi dia. Nah, ini satu sikap yang menarik gitu. Contoh begini misalnya, kalau kita ketemu dengan orang, misalnya orang lagi marah-marah itu, dan karena dia marah-marah, dia suaranya agak keras itu. Nah, maka yang butuh kita lakukan, kita ngobrol sama dia. Kalau kita ingin bagaimana dia berubah, kita ngobrol sama dia dengan kita samakan suara kita sekeras dia, tapi ekspresinya bukan marah. Nah, nanti ini akan berkaitan dengan materi kita selanjutnya itu. Nah, beberapa kali saya praktekkan ketika saya di bank, ya contoh misalnya ada customer dia komplain, ya marah-marah itu. Ya, cara ini memang agak ekstrim, tapi ini terbukti lebih efektif. Ya, jadi dia marah-marah dengan suara besar. Awalnya ketika menghadapi ini, kita hadapi dengan suara yang pelan, lembut. Misalnya, dia marah-marah teriak-teriak, kemudian iya Pak, gitu. Nah, ternyata saya pelajari bahwa kalau kita sikapi dengan cara seperti itu, orang ini makin menjadi. Dia makin marah-marah, suaranya makin keras. Tapi ketika dia suaranya keras, kemudian kita respon itu dengan suara yang sama keras, tapi bukan dalam konteks marah ya. Nah, maka di situ akan terjadi satu momen dia akan sadar. Nah, sadarnya ini bisa ada yang kemudian sadar secara sendiri dan kemudian malu, lalu menurunkan suaranya. Ada yang sadarnya karena dia gengsi, akhirnya apa? Dia balik ke kita gitu, bilang,
Bapak jangan teriak-teriak gitu. Nah, ketika dia bilang, Bapak jangan teriak-teriak, sebenarnya dia sedang kemudian mengingatkan dirinya bahwa dia bicara dalam kondisi suara yang keras. Dan itu yang terjadi. Maka, kalau kita berhadapan dengan lawan bicara yang songong, bagaimana cara mempengaruhinya? Ya, saya nggak tahu apa hadis ataupun pepatah Arab bilang bahwa ya bersikap songong terhadap orang yang songong itu adalah hal baik gitu. Jadi, ya nggak apa-apa Pak Zikril, misalnya mungkin ya sikapi dia dengan cara yang songong tapi elegan, yang tujuannya bukan untuk kita songong ke dia, tapi lebih pada bagaimana menunjukkan kita itu cermin. Nah, kita itu cermin, kita tunjukkan bagaimana sikap dia, dan ketika dia ngelihat sikap kita, dia akan sadar bahwa sikapnya itu salah, dan disitulah dia akan membuat sebuah koreksi. Ya, jadi seperti itu tekniknya itu, bahwa kita butuh bagaimana menunjukkan orang bagaimana sikap dia terhadap kita melalui mempraktekkan seperti apa sikap dia kepada kita. Maka itu akan membuat dia sadar apakah sikap dia itu baik atau tidak dengan melakukan koreksi selanjutnya. Nah, Pak Mumu, saya lanjutkan dulu ya sesinya ya ke materi yang kedua. Ya, silakan Coach ya. Kita masih tinggal punya 30 menit. Nah, kita lanjutkan sesinya. Jadi yang pertama tadi itu ya, bagaimana formula instant influence adalah dengan bagaimana mengubah sikap tubuh. Nah, yang selanjutnya adalah formulanya yaitu dengan membuat orang suka dan percaya pada kita dengan cepat. Nah, karena kita bicara instan, sesuatu yang cepat berarti apa ya? Kita butuh bagaimana bisa membuat orang suka dan percaya pada kita secara cepat. Itu akan membuat kita bisa lebih mudah mempengaruhinya. Nah, prinsipnya seperti ini. Untuk membuat orang suka dan percaya kepada kita, maka yang butuh kita lakukan adalah bangun kesamaan, memiliki kesamaan. Kenapa? Karena orang itu ternyata apa? Menyukai orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Ya, setiap orang itu suka dengan orang yang dianggapnya punya kesamaan dengan dirinya. Contoh misalnya, teman-teman semua satu ketika misalnya ditugaskan ke daerah baru, ya, ataupun misalnya mendapatkan reward ke luar negeri lah, misalnya ke Australia lah, anggaplah seperti itu. Nah, ketika tiba di Australia, ya walaupun tempatnya misalnya bagus, pemandangannya indah, karena di sana itu adalah lingkungan baru, bahasa suara yang kemudian teman-teman dengar adalah suara yang asing, ya, dari yang teman-teman lakukan, dengar setiap harinya, maka secara natural, secara alami, mode waspada kita muncul. Ya, kita jadi ada cemas-cemasnya, kita ya walaupun menikmati pemandangan tapi ada perasaan tidak nyaman. Ketika ngobrol sama orang, dideketin sama orang, kemudian diajak bicara, ditanya-tanya dan sebagainya, ya kita mungkin ada kecurigaan sedikit pada orang itu. Jangan sampai dia melakukan spamming kepada kita. Jangan sampai misalnya ternyata orang ini punya niat baik, niat jahat kepada kita. Tapi anggap saja di dalam situasi seperti itu, pas lagi jalan, ya, lagi ngelihat Sydney Theater, tiba-tiba Anda mendengar dari kejauhan orang ngobrol dan menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan bisa jadi apa? Bukan bahasa Indonesia misalnya. Anda mendengar orang itu misalnya, oke, kalau kayak Ibu Erin dengar, oh, ini kayak bahasa Samarinda ini. Nah, gitu kan. Atau misalnya, wah, ini kayaknya orang Gorontalo ya, Pak Jikril. Itu misalnya seperti itu. Atau misalnya mungkin pas lagi jalan mendengar kayak ada orang bicara, tapi kayaknya dari logatnya, dari cara dia berbicara, dari cara dia kemudian menyampaikan sesuatu, Bu Sini menangkap, wah ini orang kayaknya orang Bandung gitu. Maka apa yang terjadi itu? Secara antusias, secara semangat kita apa? Tergerak untuk mendekati orang itu dan kemudian ngobrol, dan walaupun baru pertama kali ketemu, kita langsung percaya. Kita langsung suka dengan orang itu. Kenapa? Karena orang itu punya kesamaan dengan kita. Nah, ini rumusannya. Nah, rumusan selanjutnya adalah ternyata semakin banyak kesamaan, itu akan semakin memperbesar kepercayaan. Ya, coba lihatlah teman-teman misalnya mungkin yang punya teman dekat.
biasanya apa? Karena teman dekatnya adalah orang yang punya banyak kesamaan dengan kita gitu. Sama-sama misalnya penggemar bola. Walaupun sama-sama penggemar bola, tidak semua penggemar bola itu saling suka, saling percaya. Kenapa? Karena ketika timnya beda antara Barcelona sama misalnya Real Madrid, ya otomatis itu menjadi sesuatu yang bisa jadi pembeda besar. Tapi semakin banyak hal yang kemudian sama-sama tertindas, ya, ya. Tapi ketika sama-sama, misalnya mungkin apa, punya kesamaan, sama-sama suka bola, misalnya sama-sama suka apa Liverpool, sama-sama misalnya kemudian senang dengan pemain strikernya, maka akan semakin klop, semakin saling suka dan semakin saling percaya. Nah, sehingga di formula yang kedua, bagaimana kita bisa melakukan instant influence, yang kita butuh lakukan adalah ini, kita fokus bangun kesamaan. Nah, bangun kesamaan dalam hal apa? Ini mungkin yang menjadi pertanyaan selanjutnya ya. Nah, kita masuk dulu kepada konsep personal communication yang disampaikan oleh Dr. Albert Mahrabian. Jadi Dr. Albert ini adalah pakar komunikasi dan dia membuat sebuah risetnya tentang seberapa banyak aspek yang mempengaruhi ataupun ada beberapa elemen yang mempengaruhi sebuah komunikasi dan berapa besaran pengaruh dari elemen-elemen itu. Nah, dari hasil riset dia simpulkan seperti ini. Ternyata ada 3 elemen yang mempengaruhi sebuah personal communication. Ketika kita berbicara kepada seseorang, A berbicara kepada B, maka saat A berbicara pada B, maka ada 3 elemen komunikasi yang digunakan oleh A untuk berbicara dengan B. Atau begitu pula sebaliknya. Yaitu ada aspek words atau verbal, kemudian aspek ataupun elemen tone atau vokal, voice, dan ada elemen yang ketiga yaitu berkaitan dengan visual atau body language. Nah, jadi ada 3 elemen ini yang kemudian menurut Dr. Albert Mahrabian sebagai elemen di dalam sebuah personal communication. Nah, dari ketiga elemen ini ternyata apa? Punya besaran yang berbeda dalam bagaimana menyampaikan sebuah pesan. Sebuah pesan, ketika kita ngobrol dengan orang, dan ada kata-kata yang kita sampaikan ke orang itu, maka kata-kata itu hanya punya dampak 7% dalam bagaimana menyampaikan pesan kita. Ya, jadi contoh, kalau kita ngobrol sama orang, nah kita pilih hanya sekedar kata saja, maka dia hanya 7% bisa membantu untuk penyampaian sebuah ide ataupun gagasan. Nah, suara atau vokal itu pengaruhnya bisa sampai 38%. Dan body ataupun bahasa tubuh bisa sampai berapa? Bisa sampai 55%. Nah, sebagai contoh bagaimana misalnya? Teman-teman semua seperti ini. Kalau saya umpamakan, ada satu situasi, teman-teman misalnya besok pagi ke kantor, kemudian setelah nyampe di kantor dan tiba di meja kerja, nah, silakan teman-teman mungkin siapkan ya jari-jarinya di tombol chat untuk merespon apa yang akan saya share. Jadi, ketika tiba di kantor, tiba di meja kantor, dan kemudian teman-teman buka laci mejanya, teman-teman menemukan sebuah kertas. Dan di kertas itu, yang teman-teman dapatkan adalah tertulis satu kata. Kata apakah itu? Nah, kata ini. Kira-kira, nah, ketika membaca kata ini, apa yang teman-teman pikirkan, teman-teman bayangkan, teman-teman rasakan? Kira-kira pesannya apa? Boleh coba di chat. Pesan apa yang teman-teman dapatkan ketika ketika mendapatkan sebuah kertas dan ada tulisan ini? Nah, boleh di-share ya.
Apa yang teman-teman simpulkan itu? Ketika misalnya mendapatkan kertas tersebut dan ada tulisan seperti tadi. Oh, bahagia, senang, bangga, perhatian, oke. Penasaran. Jadi bertanya-tanya ya, Pak Zikril. Yes. Ada lagi? Apa yang muncul di dalam benaknya? Merasa disambut, merasa diterima. Oke, nah kalau saya tanya misalnya, kira-kira kata ini positif atau negatif? Boleh dituliskan di kolom chat. Positif ya, Bu Ika, oke. Ada lagi? Positif. Bu Kristina positif, yes. Oke, Pak Zikril positif. Positif. Ya. Nah, kata selamat, kalau kemudian dibaca dari respon teman-teman ya, ternyata bisa beda-beda gitu. Kenapa? Karena kata selamat itu sendiri, itu ibaratnya apa? Kalau dalam sebuah komunikasi, hanya dalam bentuk kata, itu belum bisa mewakili maksud. Sehingga apa? Akhirnya ada yang kemudian, ada yang senang, ada yang kemudian jadi penasaran, ada yang mungkin mencoba cari tahu siapa yang nulis ini. Karena apa? Kalau sekedar kata saja, seperti yang disampaikan oleh Dr. Mahridian, bahwa pesan itu hanya 7% nyampe. Ketika ditulis, pesan itu hanya 7% nyampe. 93% itu tidak nyampe ke kita. 93% itu jadi sebuah tanda tanya. Kenapa? Karena kata selamat ini bisa punya makna yang sangat banyak sekali itu. Tapi perhatikan, ketika kata-kata ini tidak hanya dalam bentuk tulisan, tapi misalnya ada aspek vokal di situ. Nah, kata selamat kalau diucapkan dengan vokal yang beda-beda, bisa punya makna yang berbeda kan? Contoh misalnya, selamat, selamat, selamat itu. Selamat. 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 Nah, akan beda itu. Atau misalnya kata sayang lah, sayang. Anda buka laci, kemudian ketemu kertas, ada tulisan sayang. Nah, kata sayang ini kan bisa jadi sesuatu yang punya makna yang beda-beda itu. Kalau diucapkan, mungkin artinya akan jauh lebih jelas. Misalnya, sayang, ya, sayang, sayang. Nah, itu kan pasti beda itu. Atau misalnya mungkin, sayang, sayang sekali. Nah, artinya bisa beda. Nah, itulah kenapa ternyata kata dibandingkan vokal, itu kurang bisa menyampaikan pesan. Vokal itu jauh lebih powerful. Dan yang lebih powerful lagi itu adalah body language. Karena dia bisa sampai 55%. Oke, nah sekarang kita bahas selanjutnya berkaitan dengan menyamakan. Karena semakin banyak hal yang bisa kita samakan itu akan semakin meningkatkan orang suka kepada kita, percaya kepada kita, maka hal apa saja yang butuh kita lakukan kesamaan? Ya, yang pertama adalah kesamaan secara verbal, kesamaan secara kata-kata, kesamaan dalam hal pilihan kata. Walaupun dia 7%, juga ini sangat-sangat krusial, penting. Ketika Anda berbicara dengan orang lain, usahakan agar Anda menggunakan pilihan kata yang dia gunakan. Kalau kita ingin bagaimana mempengaruhi dia. Karena ketika pilihan kata yang Anda pilih itu berbeda dengan apa yang dia gunakan, maka ini bisa menjadi apa? Gap bisa menjadi pemicu timbulnya perasaan, kok orang ini lain ya, kok orang ini tidak nyambung ya, kok orang ini berbeda dengan saya, dan itu memicu apa? Memicu perasaan dia untuk waspada, dan akhirnya kita jadi kesulitan mempengaruhi dia. Kita jadi tidak bisa optimal untuk melakukan influence kepada dia. Tapi kalau misalnya kita peka,
ketika dia menggunakan kata-kata dan kita gunakan kata-kata yang dia gunakan, maka yang terjadi adalah dia akan merasa, oh ada kesamaan itu. Contoh misalnya ya, kita ketemu dengan mitra gitu, BPJS, kemudian kita menyapa, halo Pak, selamat pagi Pak. Kemudian dia jawab, oke, semangat pagi. Nah, berarti apa? Dia menjawab selamat pagi kita dengan semangat pagi. Nah, orang ini di dalam kepalanya ada kata semangat, yang kalau kita trigger, itu akan membuat dia merasa nyaman. Nah, sehingga apa? Kata semangat ini bisa kita gunakan apa? Untuk menjadi jembatan kita, agar apa? Terjadi banyak kesamaan antara kita dengan dia. Bisa kita lanjutkan dengan, oke, setelah dia jawab semangat pagi, kita timpali dengan kata-kata ataupun kalimat, wow, pagi yang bersemangat, Pak. Wah, pagi ini terlihat Bapak semangat sekali. Ada agenda apa, Pak? Ada target apa, Pak, yang ingin diwujudkan hari ini tuh? Nah, orang ketika yang biasa suka menyebutkan kata semangat dan kemudian mendengar kata semangat, dia akan merasa ada koneksi. Dan ini yang menjadi kunci kenapa kita bisa secara instan melakukan influence kepada dia. Nah, jadi teman-teman semua, latihannya nanti adalah besok pagi coba deketi ataupun ajak ngobrol orang-orang di sekitar Anda dan perhatikan. Ternyata dalam beberapa kondisi suka ada perbedaan pilihan kata. Dan cermati pilihan kata yang berbeda itu, kalau kita ingin mempengaruhi dia, gunakan kata yang dia gunakan agar dia akan lebih mudah suka dan percaya kepada kita. Nah, suatu ketika saya ingat ya, jadi melakukan sebuah atraksi ya, kebetulan di tahun 2008 ya, saya punya acara TV. Waktu itu sedang rame-ramenya acara hipnosis dan kita juga bikin acara TV gitu. Nah, jadi ketika dalam satu sesi saya sampaikan sebuah sugesti. Saya bilang seperti ini. Jika Anda mengerti apa yang saya sampaikan, apa yang saya sugestikan kepada Anda, gerakan jempol Anda. Gerakan jempol Anda. Nah, si klien ini ketika saya instruksikan seperti itu, tidak merespon. Oke. Saya memperhatikan apakah dia tidak dengar apa yang saya sampaikan. Saya coba instruksinya, saya ubah, dan kemudian saya gunakan kalimat tadi, ternyata tidak merespon. Hingga kemudian saya ganti kata-katanya. Nah, sekarang coba teman-teman, kalau misalnya saya tanya, ini apa? Kira-kira apa respon teman-teman? Boleh di-chat. Ini apa teman-teman? Halo? Oke. Menurut teman-teman ini apa ini? Yang saya tunjuk. Oh, ini mantap. Jempol. Good. Oke, ibu jari. Nah, di sini saja kan sudah beda ya, teman-teman ya. Ada yang bilang ini jempol, ini good, ini oke, ini ibu jari. Ya, jempol satu, oke sip. Nah, artinya apa? Ini saja sudah punya makna yang berbeda gitu. Nah, sehingga apa? Kita butuh sadari bahwa setiap orang itu punya preferensi yang berbeda terhadap sesuatu. Nah, dan betul ternyata ketika tadi saya minta, oke, kalau Anda memahami sugesti saya, silakan gerakan jempol tangan Anda, tidak merespon, tapi ketika saya ganti, kalau Anda paham dengan sugesti yang saya berikan, gerakan ibu jari Anda, baru dia menggerakkan. Ternyata apa? Di dalam kepala dia, di dalam kamus dia, ya tidak ada jempol. Yang ada adalah ibu jari itu. Ya, jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang contoh lainnya misalnya. Kalau saya minta teman-teman pikirkan sebuah kursi. Kemudian setelah memikirkan sebuah kursi, ketikkan warna apa kursi yang Anda pikirkan. Wow. Ada yang putih, hitam, coklat, hijau, merah, hitam, coklat tua. Oh, spesifik sekali.
Nah, ini ya, ini juga berarti kan ternyata apa yang kita pikirkan bisa jadi apa? Berbeda dengan yang orang lain pikirkan. Sehingga penting itu, kita menggali. Nah, jadi itu yang pertama ya. Cara membangun kesamaan secara verbal adalah teman-teman cermati kata-kata apa yang digunakan oleh klien kita, oleh kawan bicara kita, gunakan balik. Maka itu akan meningkatkan level kesukaan dia terhadap kita dan kepercayaan dia terhadap kita. Yang kedua, bagaimana membangun kesamaan secara vokal. Nah, membangun kesamaan secara vokal itu bisa beberapa hal yang teman-teman lakukan. Yang pertama adalah berkaitan dengan volumenya. Jadi, teman-teman belajar. Orang-orang di sekitar kita itu berbicara dengan volume yang berbeda-beda. Ada yang mungkin volumenya sedang, ada yang volumenya kecil, ada yang volumenya besar. Nah, kalau kita ingin bagaimana bisa membuat orang itu connect dengan kita, nyaman dengan kita, suka dengan kita, dan percaya dengan kita, maka selalu berupaya saat berbicara, berbicaralah dengan volume yang sama itu. Ya, volume yang sama. Jangan misalnya volumenya tinggi, kita bicara dengan volume rendah. Dia akan merasa tidak nyaman gitu. Dia akan merasa bahwa kita tidak serius, dia merasa bahwa kita tidak sejajar, tidak selevel, tidak sefrekuensi dengan dia. Ya, sehingga apa yang butuh kita lakukan? Ya, kita naikin volume kita itu. Atau sebaliknya, misalnya kita biasanya bicara itu dengan suara yang keras, lantang. Tapi kita ketemu dengan orang yang misalnya dia ketika berbicara itu suaranya lembut. Ya, karena kita yang ingin menginfluence dia, maka kita yang turunkan nada suara kita, volume suara kita samakan dengan volume suara dia. Nah, itu akan secara cepat menginfluence dia untuk suka dan percaya pada kita. Selain volume, yang kedua itu adalah berkaitan dengan kecepatan bicara gitu. Ya. Jadi orang-orang di sekitar kita itu punya speed bicara yang beda-beda. Ada yang orang ketika dia berbicara sangat-sangat cepat, sehingga apa? Kadang-kadang ketika misalnya dia berbicara, ya kita mungkin harus lebih memperhatikan apa yang disampaikan. Nah, kalau Anda ketemu dengan orang seperti ini, hindari Anda bicara dengan apa? Bicara yang lambat. Kenapa? Karena bagi dia itu akan membuat dia bosan, dia tidak tertarik. Nah, di dalam ilmu NLP itu sebenarnya kita belajar bahwa orang itu punya 3 modalitas utama. Ada orang yang kita sebut sebagai orang yang visual. Jadi dia menangkap setiap informasi secara optimal itu dari melihat. Ada orang yang kategorinya dia adalah orang yang auditory, artinya orang yang dia secara optimal menyerap informasi dari apa yang dia dengar. Dan ada orang yang dia kategorinya adalah orang kinestetik. Atau orang yang senang menyerap sebuah informasi pengetahuan dari apa yang dia lakukan. Nah, yang menarik seperti ini, teman-teman. Dari ketiga tipe ini, masing-masing punya cara yang berbeda. Kalau orang visual, dia bicaranya sangat-sangat cepat itu. Ya, jadi ketika orang visual berbicara, dia akan berbicara dengan sangat-sangat cepat. Dan ketika dia berbicara, seperti apa? Dia sedang mengejar apa yang ada di dalam kepalanya, dan kemudian apa yang ada di dalam kepalanya itu dia coba ungkapkan kepada kita agar kita bisa paham. Nah, itu contoh orang visual berbicara. Ya, tidak ekstrem-ekstrem amat kalau kita misalnya ketemu dengan orang visual dan kemudian kita bicara juga secepat itu. Tapi paling tidak kita ngimbangi itu. Nah, atau orang yang auditory. Orang auditory itu dia bicaranya apa? Tidak terlalu cepat, tapi ada nadanya. Ya, oke. Misalnya, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita perhatikan ke depan itu adalah bagaimana menjaga kesehatan keluarga. Jadi, bicaranya tidak terlalu cepat, tapi apa? Ada nadanya. Itu contoh orang yang auditory. Tapi kalau orang yang kinestetik, yang terjadi adalah orang kinestetik itu, kalau berbicara, dia akan berbicara dengan pelan, seperti ini, karena setiap kata yang diucapkan itu harus dia rasakan. Nah, itu contohnya. Nah, teman-teman bisa bayangkan apa yang terjadi kalau orang visual ketemu dengan orang kinestetik. Ya, orang kinestetik bicara presentasi, kita orang visual mendengarkan, kira-kira apa yang terjadi? Apakah semangat kita mendengarkan? Kalau kita misalnya cenderung orang yang ketika berbicara cepat, ketemu dengan orang yang bicaranya lambat sekali, kira-kira teman-teman coba kasih respon. Perasaannya apa? Ngantuk, tidur, bosan, tidak sabaran ya. Aduh, Bo,
nggak connect itu. Coba intinya apa sih itu? Lambat sekali, malas sekali itu ya. Nah, atau begitu juga misalnya sebaliknya, mau nangis saking keselnya. Ya, Bu Jayanti sabar ya. Ya, tapi kan nggak bisa kita hindari itu. Kita akan ketemu klien yang mungkin seperti itu, orang seperti itu. Nah, tapi itulah, itu rumusannya ya. Jadi paling tidak kita ngimbangi lah. Kita tahu dia bicaranya lambat, ya kita kendorkan dulu kecepatan bicara kita, ikutan minimal sama. Kalau dia bicaranya agak tinggi, cepat, ya kita naikin kecepatan kita berbicara. Itu akan membuat dia nyaman. Nah, jadi matching ya. Ya Allah, beri kesabaran pada hamba. Saya bicara ya. Bu Ika. Yang ingin saya sampaikan. Tambah kesal ya. Oke, ya jadi seperti itu ya. Jadi tadi sudah buat kesamaan secara kecepatan volume bicara, kecepatan bicara, kemudian dalam hal tempo ya, dalam hal jeda. Nah, ada kondisi kalau orang bicara itu dia bicaranya cepat-cepat langsung lurus, ada yang kemudian suka ada jeda. Nah, kita perhatikan itu. Kalau orang dia bicaranya ada jeda, berarti ya kita juga upayakan bicara kita ada jedanya. Sehingga match, gitu ya. Match. Kalau sudah match, ya klop. Kita akan lebih disukai dan lebih kemudian mudah dipercaya. Oke, nah, dan yang terakhir, ini yang 55%, ya Anda bangun kesamaan dengan klien, dengan orang yang Anda temui, dalam hal kesamaan secara visual. Nah, kesamaan secara visual itu dalam aspek apa? Ya, dalam aspek misalnya apa? Ekspresi, ya, ekspresi. Jangan Anda ketemu orang yang misalnya dia habis berduka, wajahnya sedih, dan kemudian Anda datang dengan apa? Wajah yang ceria. Itu akan membuat dia tersinggung, marah. Tapi nggak apa-apa, walaupun Anda tidak sedih, Anda tunjukkan empati, simpati Anda dengan ekspresi yang menunjukkan bahwa Anda pun ikut bersedih, ikut merasakan apa yang dia rasakan. Maka itu akan memudahkan terjadinya proses penyamaan, akan membuat Anda mudah untuk building rapport, ya, membangun hubungan dan membuat lebih mudah untuk menginfluence orang tersebut. Jadi, bangun kesamaan dalam apa? Dalam aspek ekspresi wajah, dari posisi tubuh. Kalau orang yang Anda ajak bicara dia posisinya duduk, Anda upayakan Anda ikut cari tempat agar bisa duduk. Jangan Anda berdiri, dia duduk. Nah, itu membuat ketidaksamaan dan bisa jadi apa? Membuat orang tidak nyaman dan Anda akan kesulitan menginfluence. Tapi kalau sama-sama duduk, sama-sama berdiri, itu akan kemudian membuat apa? Mereka merasa nyaman. Dan disitulah Anda bisa lebih mudah menginfluence mereka itu. Nah, jadi dalam hal ekspresi, dalam hal posisi tubuh, dalam hal gerak tubuh. Jadi sesekali misalnya Anda lihat, perhatikan bagaimana gerak tubuhnya dan Anda ikuti. Nah, Anda mungkin pernah misalnya mendapatkan satu momen lagi duduk nih dengan teman-teman akrab. Tiba-tiba Anda jadi tersadar, kok kayaknya sama-sama ya, lagi duduk, tapi kakinya semuanya menyilangkan kaki kanan di atas kaki kiri. Terlihat kompak. Nah, itu yang terjadi. Saat kita sudah nyaman dengan orang, maka tanpa sadar kita akan mengikuti gerak orang itu. Dan itu yang kemudian bisa menjadi pintu bagaimana kita kemudian bisa melakukan instant influence itu. Oke, nah, jadi itu ya, 3 hal yang butuh kita lakukan dalam bagaimana membuat kesamaan. Sehingga kita lebih mudah bisa mempengaruhi. Nah, mungkin hal yang paling terakhir, teman-teman, yang saya mau share adalah pandemi itu mengubah banyak hal dari aspek kehidupan kita, termasuk dalam hal komunikasi. Ya, jadi kalau sebelum pandemi kita lebih banyak komunikasinya secara langsung, nah maka ketika pandemi ya, walaupun sudah new normal, tetap banyak komunikasinya itu secara online. Misalnya teman-teman, sebagian mungkin hampir setiap hari ada yang melakukan Zoom meeting dan sebagainya. Nah, ini secara otomatis apa? Kita juga butuh melakukan sebuah adaptasi, bahwa kalau misalnya apa yang kita sampaikan tadi adalah
proses influence secara langsung, maka butuh juga kita belajar bagaimana menginfluence orang, meski misalnya kita tidak tatap muka, tapi tatap layar. Nah, prinsipnya sama. Untuk membuat orang suka dan kemudian percaya kepada Anda buat kesamaan tadi. Kesamaan dalam hal verbal ya, pilihan kata. Jadi ketika lagi Zoom meeting seperti ini, Anda dengar, oke, orang ini menggunakan kata-kata apa, Anda ikuti, Anda ulang kata-kata itu. Kemudian kesamaan dalam kecepatan berbicara, kesamaan dalam volume, secara visual, nah itu akan membuat akhirnya apa? Walaupun tidak tetap muka, tapi tetap layar, Anda bisa sama-sama menginfluence orang tersebut. Ya, jadi itu ya teman-teman semua, sesi saya pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih, Pak Mumu. Ya, oke. Terima kasih Coach. Kita akan lanjut, kita masih punya waktu, mungkin kita 10 menit saja ya Coach untuk tanya jawab, mengingat waktu juga. Ini sudah ada tadi, kita kembali ke pertanyaan di atas. Dari Ibu Erin, dari KC Samarinda, bagaimana cara kita menjadi influencer dalam lingkungan atau kondisi di tengah-tengah orang-orang yang terjebak di zona nyaman? Nah, biasanya orang-orang yang terjebak di zona nyaman itu dikarenakan apa? Dia tidak melihat ada sesuatu yang menantang lagi untuk dilakukan. Ya, bisa jadi apa? Karena apa yang dia butuhkan itu sudah ada di hadapan dia, sudah ada dalam genggaman dia, sehingga dia stay di zona itu. Nah, untuk menginfluence orang-orang yang sudah berada di zona nyaman, apa yang butuh kita lakukan? Kita influence bagaimana dia untuk apa? Untuk terpikir. Nah, dari terpikir itu dia akan kemudian mempengaruhi perasaan pada apa-apa yang ada di luar zona dia. Ya, pada apa-apa yang di luar zona dia. Jadi misalnya zona nyaman itu bisa macam-macam. Kalau misalnya secara materi, oke. Karena apa yang diperoleh setiap bulan sudah cukup, sehingga apa? Orang merasa mungkin, ya sudahlah gitu. Saya dengan seperti ini pun akan tetap bisa mendapatkan apa yang saya butuhkan untuk setiap bulannya. Tapi misalnya, kita bisa mengajak orang itu untuk berpikir, keluar dari zona nyaman. Berpikir bahwa dia tidak hanya perlu berpikir tentang dirinya, tapi perlu untuk berpikir secara kolektif. Dengan cara misalnya, kita ajak bagaimana dia di-trigger ya, dengan pertanyaan. Bro, kalau misalnya cabang kita jadi cabang terbaik dan kemudian dapat reward ke luar negeri, kira-kira mau ajak istrinya apa enggak? Nah, kalimat ini mau tidak mau apa? Sebenarnya kita gunakan untuk men-trigger pikiran dia bahwa ada sesuatu yang menantang, ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang menggairahkan di luar zona nyaman dia. Mungkin selama ini dia tidak pernah terpikir untuk misalnya apa? Bagaimana membantu tim, membantu cabang untuk meraih goal bersama, karena dia merasa bahwa kebutuhan dia secara pribadi sudah terpenuhi. Tapi ketika kita trigger dengan hal-hal yang seperti tadi, maka ini akan membuat dia apa? Jadi terpikir, tertantang untuk, ya kenapa enggak gitu? Yuk, sama-sama itu. Sebagai sebuah tim, kita wujudkan bagaimana cabang kita, kantor kita menjadi the best. Nah, itu salah satu triknya yang bisa kita gunakan untuk kemudian membuat orang mau tergerak dari zona nyaman dia. Nah, hal lainnya ya bisa kita gunakan dengan apa? Mungkin memberikan berbagai macam stimulasi ya, ataupun misalnya mungkin trigger-trigger yang membuat dia merasa excited. Nah, biasanya sih kalau kayak di beberapa kantor ada program pertukaran tempat, bagian. Nah, itu bisa jadi membuat akhirnya apa orang yang awalnya dia mungkin sudah merasa nyaman dengan rutinitas itu jadi punya sesuatu hal baru yang bisa dia kerjakan. Jadi seperti itu ya, Bu siapa tadi ya? Bu Erin. Bu Erin ya. Jadi ya. Jadi influencer adalah dengan tadi itu bagaimana men-challenge ataupun menginspirasi orang untuk keluar dari zona nyaman dengan hal-hal yang menarik tadi itu. Ya. Oke,
Selanjutnya dari Indra Wihardini, tips instan influence bagi leader baru, ada nggak coach? Oke, untuk jadi influencer ya, untuk jadi orang yang berpengaruh, khususnya yang misalnya kita masih baru, maka sebenarnya ada level-levelnya di dalam menginfluence orang itu. Yang pertama adalah jadilah model, ya, Pak Indra. Jadilah model terlebih dahulu untuk orang-orang di sekitar. Ketika kita jadi model, maka itu akan menginfluence orang-orang yang punya keinginan sama seperti kita gitu. Contoh misalnya ya, jadi model itu artinya apa ya? Pak Indra misalnya jadi model dengan memberikan keteladanan sebagai orang yang setiap harinya bersemangat. Ketemu orang menyapa, selalu tersenyum. Nah, itu model, teladan. Lakukan itu setiap hari, maka orang-orang yang ingin dirinya juga setiap hari bersemangat, ingin setiap harinya optimis, ingin setiap harinya penuh dengan keceriaan, itu akan terinfluence, akan terpengaruh, akan tertarik mendekat kepada Pak Indra. Ya, kita ingat pepatah lama bilang bahwa burung dengan bulu yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Jadi karena Pak Indra menjadi model, teman-teman menjadi model, maka ini akan menarik orang-orang yang sejenis. Ya, seperti itu. Misalnya teman-teman sebagai agent of change itu, ya oke. Hal apa yang ingin teman-teman inspirasi dari orang-orang? Maka jadilah model terhadap tindakan itu. Maka itu akan menarik orang-orang yang minimal punya ketertarikan yang sama. Nah, setelah teman-teman kemudian jadi model dan kemudian menginfluence banyak orang yang terpengaruh, lakukan hal yang selanjutnya, yaitu naik level menjadi apa? Motivator bagi orang-orang itu. Nah, bagaimana menjadi motivator buat mereka? Ya, sesekali teman-teman misalnya apa? Kasih advice, kasih motivasi, kasih wejangan-wejangan, kasih inspirasi. Jadi kalau misalnya dalam konteks model, ya teman-teman merasa apa yang baik untuk dilakukan, lakukan saja. Kemudian ketika orang-orang di sekitar sudah mulai mengikuti apa yang teman-teman lakukan karena itu baik, maka bangun komunikasi, jadilah motivator buat mereka. Kasih arahan, kasih inspirasi. Nah, itu di level 2. Di level 3-nya adalah teman-teman jadi mentor buat mereka. Ya. Jadi mentor lebih dari sekedar motivator. Nah, jadi kalau motivator ya sekedar memotivasi satu arah, tapi ketika jadi mentor, biasanya di sini apa? Orang-orang yang sudah Anda pengaruhi itu mereka akan lebih berani untuk apa? Bertanya. Dan ketika mereka sudah bertanya, kita membantu menjawab apa yang mereka tanyakan, engagement-nya akan semakin kuat. Kualitas pengaruh kita terhadap orang itu akan semakin besar. Loyalitas orang itu akan semakin tinggi. Kemudian, yang keempat, di level multiplier. Bagaimana kita membantu orang ini untuk apa? Menjadi sama seperti kita. Menjadi orang yang bisa menginfluence banyak orang. Maka dia akan sangat bangga dan kemudian kita ibaratnya apa ya? Kalau kata John C. Maxwell, ya kita menjadi leader yang menciptakan leader. Dan disitulah level kepemimpinan kita akan berkembang ya, Pak Indra ya. Jadi, tadi untuk menjadi seorang influencer bagi leader baru, jadilah model, jadilah teladan, lakukan apa yang baik, inspirasi orang-orang dengan apa yang kita perbuat. Maka dengan sendirinya akan membuat orang-orang ikut pada kita. Demikian, Pak Mumu, apa yang Ya. mungkin ya. Oke. Mungkin pertanyaan dari saya, Coach. Siap. Terakhir. Bagaimana ketika kita ingin menginfluence orang dan ini kasusnya dia lebih dari satu orang, Coach. Jadi misalkan kita kan tadi sudah diajarkan bahwa bagaimana kita menginfluence orang-orang, misalkan menyesuaikan vokal atau visual, tapi ini kan dia satu orang. Bagaimana ketika kita dihadapkan pada misalkan lebih dari satu orang, misalkan 2 atau 3, nah sementara visual atau mungkin vokalnya itu berbeda, Coach. Apakah kita mengambil tengah-tengahnya saja atau mungkin ada batas atas atau mungkin ada batas bawah? Karena ini kan kita hadapi orang yang berbeda dan kalau misalkan kita mungkin mau memilih satu saja ya kasihan misalnya ketika kita memilih mengikuti orang yang
vokalnya cepat, ya kasihanlah orang yang lambat mungkin. Mungkin Iya. itu menurut saya, Coach. Ya. Boleh. Nah, ini akan berkaitan dengan teknik berkomunikasi ya di hadapan banyak orang. Jadi kalau misalnya ini dalam bentuk sharing pada kelompok kecil, maka Pak Mumu bisa lakukan seperti ini. Itu kan misalnya ketika kita berbicara kan kita bangun kontak mata itu ya dengan orang itu. Misalnya ada A, B, C, dan D. Nah, nanti kita menyesuaikan saja itu. Kita tahu, oke, si A itu kecepatan bicaranya seperti ini. Maka ketika berbicara dengan dia, kita samakan kecepatan kita dengan dia. Jadi seolah apa? Walaupun kita bicara di hadapan banyak orang, tapi karena kita ketika berbicara itu membangun kontak mata secara personal, kemudian menyesuaikan gaya komunikasi kita dengan masing-masing orang, itu akan memberi kesan walaupun kita bicara ke banyak orang, seakan-akan kita berbicara secara personal, secara pribadi. Maka tekniknya adalah Pak Mumu, tadi kita walaupun bicara di hadapan banyak orang, kita sesuaikan dengan orang yang kita hadapi. Atau bisa juga misalnya gunakan ini, di mix gitu ya, dicampur ya. Jadi sesekali misalnya mungkin kita berbicara dengan cepat, kemudian pelan, kemudian sangat pelan, ataupun kadang-kadang suara kita bisa besar, ataupun kemudian sedang, ataupun mungkin berbisik. Nah, itu bisa kita kombinasikan. Sehingga apa? Saat menyampaikan kita lebih dinamis dan atraktif, dan bisa memfasilitasi berbagai macam orang yang kita hadapi, Pak Mumu. Oke, ada satu lagi, Coach, mungkin. Bagaimana dari Dokter Yana di Makassar, bagaimana cara kilat mempengaruhi orang yang super sibuk? Ini cara kilat mempengaruhi orang yang super sibuk ya. Kalau dia sudah super sibuk ya, ibarat kilat ya. Ya, kilat hanya bisa dikejar dengan kilat gitu. Jadi kita pun harus jadi sama-sama kilat tuh. Nah, baik Dokter Kristiana. Jadi cara kilat mempengaruhi orang yang super sibuk, maka ya paling tidak kita dekati dia dengan cara kita cari tahu di momen-momen mana dia sebenarnya bisa untuk kita dekati. Bisa untuk kita ajak ngobrol, bisa untuk kita lalui. Sesibuk-sibuknya orang, pasti ada momen dia misalnya apa? Refresh, dia momen untuk melambat, itu pasti ada. Hanya saja memang challenge-nya itu kadang-kadang di mental block kita. Kalau kita misalnya memang butuh untuk ketemu dengan orang itu. Misalnya contoh begini, oke, kita pengen menghubungi dia pagi, tapi kita kemudian berpikir, jangan pagi deh, kayaknya dia masih lagi sibuk, mau antar istri, antar anak gitu. Mungkin agak siangan deh, jam-jam 10 gitu. Oke, kita niat mau hubungi dia jam 10, tapi kemudian kepikiran bahwa, kalau jam 10 biasa kan orang masih sibuk mengerjakan sesuatu. Mungkin nanti siang aja deh. Nah, ketika udah mau siang, kita jadi kepikiran, jangan siang, nanti kan dia kayaknya lagi makan siang itu, mengganggu. Akhirnya tidak kita lakukan. Nah, sehingga ya tadi itu, kita tidak berani mengambil resiko, dan yang terjadi, kita akhirnya tidak mengambil kesempatan yang ada. Nah, yang pertama adalah ya tadi Bu Kristina, ya beranikan diri untuk mengambil kesempatan. Yang kedua adalah gunakan strategi. Orang yang super sibuk biasanya apa? Sangat menghargai waktu. Sangat menghargai waktu. Karena mereka sangat menghargai waktu, kita upayakan ketika berbicara dengan mereka itu kita sudah set bagaimana tidak akan menghabiskan waktu mereka. Jangan dekati mereka dengan kalimat begini, Pak, mohon maaf Pak, mengganggu waktunya. Boleh saya ketemu Bapak? Nah, itu sudah cara yang sangat salah. Kenapa? Karena kita sudah mensugestikan bahwa kehadiran kita itu akan mengganggu waktu dia. Ya, jadi karena kita sudah sampaikan, mohon maaf Pak, mungkin mengganggu waktunya. Jadi hindari kata-kata mengganggu waktunya. Tapi kita gunakan misalnya, Pak, saya ada informasi penting yang ingin saya sampaikan, hanya butuh 3 menit saja. Boleh ya Pak? Saya sampaikan. Bapak nyamannya kapan? Nah, seperti itu. Atau misalnya, kalau misalnya menghubungi by phone, Pak, saya butuh ketemu Bapak, ada hal penting yang mau saya sampaikan, tidak panjang, hanya butuh 3 menit saja. Boleh saya ke kantor Bapak sekarang, atau nyamannya kapan? Nah, walaupun misalnya memang
realitanya kita akan lebih dari 3 menit, tapi orang yang sibuk karena dia sok sibuk dan kemudian sangat menghargai waktu, dia cenderung oke, kalau 3 menit bisalah. Kalau 3 menit kayaknya masih sempat lah. Nah, perkara nanti ketika sudah ketemu kita dan dia nyaman, dia enjoy, dan dia bisa 1-2 jaman dengan kita, itu perkara nanti. Tapi paling tidak, opening kita itu sudah membuat dia tertarik. Bahwa kita juga adalah orang yang sibuk, kita menghargai waktu dia, dan kita juga ingin dia menghargai waktu kita, sehingga apa? Jadi match. Ibaratnya, ya kita sama-sama sibuk nih Pak. Jadi, tapi ada hal yang penting yang harus saya sampaikan, dan butuh 3 menit saja. Boleh Pak kita janjian? Boleh Pak saya ke kantornya? Bapak nyamannya kapan? Nah, itu akan lebih membuat dia apa? Open pada kita, tertarik kepada kita. Ya, seperti itu ya Pak Mumu. Ya, oke, mungkin itu. Katanya ada kuis ya? Iya, tapi biasanya kita lakukan di awal, Coach. Oh gitu? Oke. Kuisnya gimana? Dijawab langsung atau? Mungkin nanti lewat Telegram aja, Coach ya. Nanti pertanyaannya dititip. Oh gitu, boleh. Ya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, kita coba sapa dulu. Ada beberapa leader kita yang masih stay. Ada Pak Anto Kalina dari Jember. Halo Pak, sama Ibu Ayat dari Corporate University. Mungkin ada Pak, sepatah kata Pak. Lanjut aja Mas Mu. Lanjut oh ya. Iya Pak. Ya. Pak Mumu, saya pengen informasikan sesuatu. Saya punya e-book ya tentang 13 kesalahan public speaking. Nah, e-book free. Jadi teman-teman semua kalau misalnya pengen dapat e-booknya, itu ada sekitar 47 halaman, cukup DM saja ke IG saya, nanti bisa di-download dari DM-nya itu. Ya, silakan ya teman-teman kalau berminat bisa DM ke IG-nya untuk kemudian dapatkan link download dari e-book ini. Itu saja Pak. Ya. Oke. Ya, mungkin yang terakhir ada dari Bu Ayat, Corporate University, BPJS. Ya, selamat malam Pak Ronald, selamat malam Mas Mumu. Siap, ya Bu. Materinya sangat menarik dan rasanya banyak hal-hal yang sebenarnya itu kita tanpa sadari kita tidak lakukan, tetapi ternyata baru ketahuan di sini. Contoh kecilnya misalnya tadi dari gaya duduk, kemudian dari berbagai level dari setiap orang itu ternyata sangat mempengaruhi bagaimana kita menginfluence. Menarik banget Mas Mumu, terima kasih banyak Pak Ronald. Terima kasih Bu. Tapi boleh bertanya satu, Mas Mumu satu aja. Ya, silakan Bu. Oke, Pak Ronald, saya bertanya satu hal nih. Bagaimana kita menginfluence orang yang jabatannya jauh lebih tinggi daripada kita? 2 atau 3 layer di atas kita. Ya. Jadi untuk menginfluence orang yang lebih tinggi dari kita, kita butuh bagaimana mendekat ke orang ini itu dengan level frekuensi yang sama. Nah, biasanya begini Bu, kadang-kadang kita terprogram sejak awal ketika misalnya ada birokrasi di kantor, di mana ini atasan, ini bawahan, sehingga mempengaruhi sikap kita ketika ketemu orang-orang ini. Ya, misalnya karena kita tahu beliau adalah 2-3 tingkat di atas level kita, ya ketika ketemu orang itu kita cenderung apa? Sikap tubuhnya apa? Menunduk, mangut-mangut, kemudian tidak berani memandang langsung. Nah, itu mempengaruhi psikologi kita secara umum. Nah, padahal sebenarnya kalau betul-betul kita mau influence dia, ya kita harus perhatikan bagaimana cara dia berdiri, bagaimana cara dia bernafas, bagaimana cara dia bergerak, bagaimana level energinya itu. Nah, jadi kalau orangnya antusias, ya kita juga tunjukkan kita antusias. Kalau orangnya misalnya kalem, ya kita tunjukkan juga kita kalem. Nah, sehingga apa? Sebenarnya dalam influence itu yang jadi kunci adalah building rapportnya, bagaimana membangun hubungan, bagaimana membangun kesamaan. Nah, banyak kondisinya yang saya perhatikan, mungkin kita pun juga ya pernah memperhatikan, ada orang-orang misalnya dengan jabatan yang sangat tinggi,
Contoh misalnya, kalau di tempat saya ada gubernur, gubernur itu dia punya orang-orang dekat yang sebenarnya kalau dibilang tidak punya jabatan, tidak punya bargaining position yang bagus, cuman karena ketika orang itu bicara dengan si gubernur, dengan PD, dengan frekuensi, ya melihat sosok gubernur itu sebagai person, bukan sosok pangkatnya, maka responnya jadi lebih nyaman. Ya, jadi mungkin di sini yang bisa kita gunakan seperti itu, Bu. Lihat personnya, jangan lihat jabatannya. Sehingga apa? Ketika kita berbicara dengan orangnya, kita akan jauh lebih tulus. Kita menghargai dia sebagai pribadi. Bukan karena pangkat yang dia punya. Dan dia pun nanti akan merasakan, oke, orang ini walaupun dia bawahan saya, tapi dia pede gitu. Dia melihat saya sebagai orang yang sama frekuensinya. Dan kayaknya kalau kita ngobrol TikTok gitu, dia nggak mangut-mangut saja, nggak hanya ikut saja, tapi dia punya ide, dan ketika ide itu bagus, ya dia sampaikan tanpa ada keraguan, tanpa ada perasaan, oh, kalau saya ketemu dengan pejabat yang tinggi, saya bicaranya pelan. Nah, itu yang terjadi, dan itu justru membuat mereka jadi lebih nyaman. Nah, sometimes yang saya perhatikan, leader itu kadang-kadang sering berada dalam situasi yang sepi. Sepi, karena orang-orang di sekitarnya terlalu menjaga jarak, dan akhirnya kurang ada yang bisa berkomunikasi secara flow, secara mengalir. Nah, sehingga ketika mereka ketemu dengan orang-orang yang kayaknya walaupun misalnya secara level jabatan beda jauh, tapi kalau ngobrolnya asik, ya mereka sangat-sangat welcome, mereka sangat-sangat senang. Nah, cuman memang tidak semua juga, ada yang memang leader yang dia betul-betul menjaga, bukan menjaga wibawa sih, tapi ya memang perawakannya pembawanya cenderung dominan, senang diagung-agungkan. Nah, itu bisa jadi juga satu case yang berbeda. Begitu, Bu. Mungkin yang bisa saya sharingkan. Terima kasih banyak, Ya, Pak Ronald. oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Hayat. Terima kasih Coach. Mungkin sebelum kita tutup, izin kita foto bersama dulu Coach. Foto bersama. Apakah bisa Coach di stop dulu untuk apa? Ya, saya coba ya. Oke. Teman-teman yang mungkin bisa ya berpakaian rapi dan sopan tentunya. Ya, oke, kita foto bersama dulu ya. Sambil kita ucapkan terima kasih kepada Coach Ronald atas perkenan waktu beliau telah mampir bersama kita. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, tahan. Tahan sebentar. Ya, 1 kali lagi. Ya, mungkin bisa di open mic-nya ya, supaya videonya naik. Ya. Terima kasih ya teman-teman semua. Ya, oke. 1, Terima kasih Coach. 2, Belajar ya. Ya, oke, cukup 2 kali jepret. Jadi tentu kami atas nama rekan-rekan dari BPJS Kesehatan mengucapkan banyak terima kasih atas perkenan waktu dari Coach Ronald telah mampir sharing ilmu dan pengalaman beliau di kita semua di BPJS Kesehatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Coach Ronald menjadi amal jariah tentunya bagi Coach Ronald dan bagi keluarga dan tim. Tentu mungkin bukan saat ini kita pergunakan, tapi bisa jadi besok atau kapanpun bisa. Mungkin bukan saya, tapi bisa jadi kerabat atau rekan saya yang saya sampaikan ilmu ini tentu sangat bermanfaat dan sehingga tentu mendapatkan keberkahan bagi Coach Ronald dan keluarga. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu Coach di lain waktu dalam kondisi yang sehat walafiat. Mungkin ketika pandemi ini sudah berakhir bisa berkunjung langsung ke unit kerja teman-teman sekalian, karena
kita lihat teman-teman sampai saat ini masih bergabung kurang lebih 40 orang dari perwakilan seluruh Indonesia. Lagi-lagi memang kami ucapkan terima kasih, dan materi ini akan kami share di grup kami agar teman-teman yang tidak sempat live pada malam hari ini bisa mendapatkan juga materi yang disampaikan oleh Coach Ronald. Mungkin itu dari kami. Kita berikan aplaus dulu untuk Coach Ronald. Ya, oke. Terima kasih. Kami izin undur diri ya. Terima kasih Coach. Ya, Terima kasih Coach Ronald. Selamat malam. Terima kasih Coach Ronald. Terima kasih. Makasih ya, Tim Mumu. Makasih Mas Ya, terima Mumu. kasih. Makasih. Sukses selalu Mas Mumu. Siap. Izin live. Ya. Izin